Live stream. Namakan live streamnya kayak gimana ya? Kadang-kadang itu harus ngecek soalnya. Dua kali pada saya nggak tahu suara saya tiba-tiba mati. Suaranya putus-putus Pak Waluyo. Terus Ya, putus-putus. ini sudah berapa yang nonton, Mbak? Masih putus-putus. Ini tadi terakhir Sudah berapa putus. yang nonton, Mbak? Udah ya. Mungkin tadi karena saya buka yang lainnya. Udah berapa, Mbak Bilia? 6. 6. Iya. 6 ya. Yang suka. Oke, sambil. Oke. Oke, sambil kita tunggu ya. Jadi ini saya sudah off selama berapa ini? 2 minggu ya. Jadi ceritanya laptop saya rusak. Sudah saya share saya share di apa? Di komen-komen sama di grup WA, pada nanyain Pak kapan lagi live gitu. Nah, ini padahal harusnya malah peak season ya, banyak orang yang nanyain itu nanyain yang apa namanya karya-karya yang sukses seperti apa. Nah, ini baru sekarang ini kita baru bisa online, itu pun dibantu oleh Prodes. Jadi Prodes itu barangkali ini pada belum tahu ya Prodes itu apa. Jadi Prodes itu kalau saya misalnya share materi-materi perkuliahan itu sebenarnya saya lagi ngajar di Prodes. Jadi Prodes itu kita ada kelas 1 tahun ya. Nah, kelas 1 tahun itu sejak tahun berapa Pak Ari? 98 ya? 98. 98 ya. Jadi di ITS itu dulu ada S1, ada juga diploma. Diploma 3 dan diploma 1 ya. Sekarang itu yang 1 tahun itu yang setara diploma itu kita biasanya untuk ngisi yang gap year. Ya. Ini Pak Ari di spotlight, Mbak Belia. Iya Pak. Nah, biar nanti bisa interaktif ya. Nah, jadi karena laptop saya rusak, jadi saya nggak bisa bikin konten apa-apa. Lalu saya kontak Pak Ari, gimana kalau kita collab aja Pak? Nah, akhirnya Pak Ari oke, jadilah sekarang ini. Jadi ini berkat bantuan dari Prodes ceritanya. Itu gimana? Sudah banyak ini ya yang nonton? Saya nggak bisa lihat langsung soalnya nanti kalau saya lihat nanti pasti putus-putus. Sekarang 20 Pak. 20 ya oke, mungkin masih perjalanan. Nah terus kontak-kontak dengan Pak Ari, gimana Pak ini kolaborasinya kan? Lalu yowis kita ini aja apa namanya di full support gitu. Nah saya sampai bilang sama telepon malam-malam waktu Indonesia. Malam. Iya malam-malam. Kalau di sini masih itu saya nelpon itu belum buka puasa Pak itu. Oh belum buka puasa. Masih sore gitu ya. Masih. Iya. Kalau tidak salah jam berapa itu? Jam 2 ya Pak ya? Malam ya? Langsung kita buat acara ini. Nah gitu teman-teman. Iya, karena banyak Pak Ali yang japri saya sampai balesin apa namanya di DM sama balesin TikTok, balesin itu tuh waduh sampai konten intinya mereka banyak yang pengen tahu karya-karya yang sudah ini gimana. Terus sampai saya bikin grup penuh ya, ada viewer yang dia bikin grup lalu penuh, lalu saya buatin grup lagi penuh lagi gitu. Terus pada minta Telegram gitu. Nah, saya yang jari saya sudah nggak sanggup. Artinya apa? Saya lihat tuh kayaknya peminat ini tuh banyak, tapi dia tersebar. Jadi kayak misalnya di SMA, kalau misalnya saya itu dari tahun 2000 ya, itu waktu saya kuliah di ITB dulu itu katanya saya ini orang pertama dari Nganjuk ya sana. Dan sampai sekarang mungkin dari tahun 2000 sampai 2022 ini paling ya nggak ada 10 desainer itu yang dari tempat SMA saya kuliah di ITB misalnya.
Artinya apa? Dengan populasi yang sedikit seperti itu SMA kayak mustahil ya dia bikin apa pelajaran atau bimbingan khusus untuk ininya, sehingga butuh ada belajar bareng-bareng seperti ini. Nah, saya itu mikirnya seperti itu. Saya Prodes kan bagus banget punya program seperti itu yang bisa apa menjadi solusi bahkan online. Kayak kelas yang kemarin itu, yang kelas sekarang ya itu yang ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja, ya. Yang sebelumnya malah ada yang dari apa itu? Adik itu. Palembang ya. Palembang ya Mbak Billy ya. Palembang ya. Nah, itu jadi itulah apa namanya di online sekarang. Nah, sekarang saya di Polandia ya yang bisa saya lakukan ya udah kita bikin channel seperti inilah, apa yang bisa kita perbuat untuk adik-adik kita. Oke, sudah berapa sekarang yang nonton Mbak Billy ya? Sudah 35, Pak. 35, oke. Nah, jadi balik lagi mungkin barangkali ada yang baru datang ya, jadi kita disupport oleh Prodes ya. Prodes itu program 1 tahun, program apa namanya pelatihan 1 tahun ya, belajar desain, digital marketing, animasi, fashion. Tapi fashion sekarang belum dibuka lagi ya Pak Ari ya? Sudah dibuka Pak, kita buka. Jadi dia buka ya fashion ya. Nah itu barangkali nanti kalian yang di Prodes itu macam-macam, ada yang gap year, jadi yang diterima yang nggak diterima SBMPTN lalu dia gap year ngisi waktu di Prodes, nanti kalian belajar portofolio sampai bisa. Portofolio dan program lain yang mendukung keilmuan biasanya. Yang support desain juga dan digital marketing. Oke Pak Ari, monggo, barangkali Pak Ari ada yang mau disampaikan dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, salam kenal teman semuanya ya. Saya senang sekali bisa diajak Pak Waluyo untuk ini ya, masuk ke channel beliau begitu. Tadi sempat kita berkejar-kejaran dengan waktu, alhamdulillah sampai di tempat bisa sesuai jam yang sudah disepakati begitu. Jadi fokus di sini tampaknya teman-teman ingin belajar lebih lanjut soal portofolio. Portofolio seperti yang sudah diajarkan melalui channel-channel Pak Waluyo ya. Di situ sudah lengkap sekali kisi-kisinya. Kebetulan karena Pak Waluyo juga salah satu staf pengajar di tempat kami di Prodes gitu ya. Gitu. Tadi juga sempat diceritakan ya supaya ada fasilitas kita bisa agar lebih merangkul lebih banyak orang gitu ya untuk belajar bersama. Akhirnya Pak Waluyo mengajak Prodes untuk memfasilitasi kegiatan beliau. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita ada kelas portofolio. Ya. Portofolio itu menjadi perkuliahan wajib. Jadi tadi disebutkan di Prodes sendiri ada desain dan digital marketing ya, yang memang sesuai kebutuhan saat ini. Kemudian 3D modeling dan animasi ya. Saya pikir itu yang akhir-akhir ini juga banyak diminati, dan fashion product design ya. Dan ketika bisa dibilang jurusan begitu ya, itu ada program portofolio ya. Program portofolio itu jika berkeinginan nanti akan masuk ke bidang perkuliahan desain ya, desain produk, desain komunikasi visual, desain interior, mungkin sampai kria juga ya Pak Waluyo. Proses seleksinya melalui portofolio. Nah, kita siapkan ya sesuai dengan yang requirement yang diminta pada saat pengumpulan portofolio itu dikumpulkan gitu ya. Gimana pengumpulan portofolio itu disubmitkan di kelengkapan baik itu SNMPTN, SBMPTN, bahkan sampai SKMP gitu ya. Terus kita menyediakan kelas-kelas bahkan yang modular khusus portofolio juga kita buka teman-teman ya. Jadi selain tadi yang banyak program ya,
barangkali lebih dalam, ingin masuk, ingin mengetahui bagaimana sih paling tidak kita bisa siapkan pengantarnya begitu sebelum masuk ke perguruan tinggi desain, dan memang sudah ciri saya pikir, namun ciri yang positif biasanya kalau yang dari kelas prodes begitu, kemudian dia jadi masuk ke kelas ke perguruan tinggi desain, dia lebih lebih unggul saya pikir daripada yang mungkin teman-teman yang saat itu fresh dari SMA langsung masuk ke perguruan tinggi. Dari yang prodes dulu itu biasanya lebih lebih mahir prodes karena kita ajarkan dulu seperti dasar desain. Ya, di samping portofolio tadi kita ajarkan dasar desain, kemudian kebutuhan untuk visualisasi, presentasi dengan 3D modeling, ya tahu lebih dalam bisa fokus ke animasi jika ingin barangkali memutuskan mungkin ingin bekerja dulu. Nah, gitu ya. Nah, kita juga siapkan ada program seperti itu juga. Itu sepintas dari Prodes, teman-teman. Mungkin nanti akan ada ini ya. Makasih Pak Ari. Ya. Sudah berapa Mbak yang nonton? Coba kita lihat. Terus yang baru nonton silakan di kolom chat diisi. Ada 48, Pak. 48. Coba diketik dong dari mana aja. Ini yang kita undang di sini ada Dea dari ITERA dari Lampung ya. Kemudian Zidan dari Purworejo, dia masuk di ITS. Kemudian ada Fauzan dari Singkawang dan Farhan dari Tanjung Pinang ya. Dia masuk di ITB. Lalu ada Christian dari Bandung yang keterima di UPI. Lalu Kiki dari Blora yang terima di ISI Solo. Lalu ada juga Ivan dari Bali yang terima di Dispo ITS. Nah ini saya pengen tahu kalian dari mana aja, siapa tahu pada kenal dengan yang narasumber ini. Jadi saya ini sekarang moderator ya, lebih enak ya. Oh iya, ada ini ya nggak, apa namanya, slide-slide dari Prodes nggak? Barangkali sambil menunggu bisa ditampilkan mungkin Pak Ari, ya. Biar kebayang nih teman-teman di sini. Oke. Silakan Mbak Belia bisa minta tolong untuk Iya, sambil menunggu ya. Dari mana aja Mbak Belia yang ngechat? Sudah datang dari mana aja? Sebentar, Pak. Ada dari Pontianak, ada dari Bukit Tinggi. Bawang Bukit Tinggi, wow banyak ya. Ya. Ada dari Sumatera Utara. Sumatera, wah jauh-jauh ya. Iya, Purbalingga, Banjarnegara. Wah, ini enaknya online itu kita dari manapun bisa. Zaman dulu kita tuh bikin tryout itu ngumpul di SMA mana gitu, masih offline. Mbak sambil di-share Mbak, mana yang itu yang biar bisa menjelaskan tentang Prodes tadi. Iya. Ini sebenarnya banyak ya yang otak saya ya Pak, saya mau belajar, saya mau ini gitu. Nah, saya lempar ke sini ke Mbak Belia ini. Nah, ini mumpung kita lagi live, ini ada Mbak Belia sebagai adminnya Prodes, ada Pak Ari sebagai ketuanya. Nah, semoga Pak Ari barangkali ada yang mau disampaikan. Oke, ya kurang lebih begini ya. Apa sih Prodes? Kita berdiri pada tahun 98 ya di jurusan, kalau sekarang Departemen Desain Produk ITS. Ya. Sekarang kita di bawah ITS Technosense Academy yang memang fokus di pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi. Yang pengajarnya karena ini tempatnya ada di desain produk ITS, maka banyak dari dosen-dosen ITS dan praktisi profesional di bidangnya. Kita mempunyai kurikulum setiap jurusan tadi ya, di desain dan digital marketing, kemudian 3D modeling dan animasi, dan fashion product design yang pengajar-pengajarnya tentu saja yang profesional di bidang-bidang tersebut gitu ya. Oke, lanjut Mbak Belia. Nah, ini ya yang kita buka saat ini. Desain dan digital marketing memang sesuai kebutuhan yang sekarang ya, yang eranya adalah era digital.
dan banyak digunakan untuk media marketing, ya. Sehingga perlu didukung juga kemampuan desain yang di dalamnya mungkin kita siapkan seperti contohnya IG Ads, FB Ads, Google Ads, ya. Kemudian desain juga, ya, diajarkan mulai dari dasar desain hingga kebutuhan untuk mendesain tersebut menggunakan media-media dan aplikasi yang dibutuhkan seperti Photoshop, Corel Draw, hingga kebutuhan 3D modeling yang ringan seperti Google SketchUp kita ajarkan di situ. Tentunya dengan bidang-bidang pendukung yang lain, ya. Silakan nanti dicek lebih lengkapnya di website Prodes. Kemudian 3D modeling dan animasi, ya, kita fokus ke namanya 3D modeling, permodelan 3D, ya. Tapi kita juga ajarkan 2D modeling, ya. Jadi di semester awalnya ada perkenalan untuk 2D, ya, yang pastinya nanti ujungnya adalah dianimasikan. Nah, ini cukup menjadi fokus yang menarik juga saat ini, ya. Di samping kita bisa belajar permodelan secara lebih lanjut, ya, 3D modeling, tapi kita mengarahnya adalah ke animasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang saat ini memang ya karena kita banyak keperluan untuk konten, ya, konten YouTube, baik itu yang memang fokus ke animasi, ya, baik itu untuk konten yang memang harus diutamakan, kan banyak, ya. Kalau di tempat kami mengajar seperti Caikin mungkin, ya, Ciadio, kemudian apalagi itu contoh-contohnya yang animasi-animasi 2 dimensi. Dan 3 dimensi kita juga ajarkan, tentunya yang mengajar juga para profesional yang ahli di bidangnya. Kemudian fashion product design, kita lebih ke proses, ya. Kemudian maker tentunya, ya, diajarkan selama 1 tahun, begitu mahir nanti di bidang fashion, gitu, ya. Pembuatannya diajarkan oleh tentu saja dosen-dosen pengajar dari bidang fashion yang memang sudah lama berkecimpung di dunia fashion. Kita ada Mbak Belia itu fashion show, ya, di akhir, ya, untuk memperkenalkan, menunjukkan karya yang sudah dibuat selama masa pembelajaran selama 1 tahun 2 semester itu. Silakan Mbak, selanjutnya. Nah, ini gelombang yang sudah dibuka, ya, gelombang 1 Maret sampai 15 April, gelombang 2, nah sekarang gelombang 2, nah, ya, 16 April sampai 31 Mei 2022. Dan gelombang 3 1 Juni sampai 15 Juli 2022 dan gelombang 4 16 Juli hingga terakhir adalah 25 September 2022. Nah, teman-teman catat, ya. Jadi saya pikir ini nanti bisa dijadikan teman-teman sebagai bekal, ya, ketika teman-teman nanti memang perlu, ya, untuk belajar lebih lanjut. Tentunya kita juga tidak hanya belajar, tapi kita siapkan juga sertifikasinya. Sertifikasinya antara lain MOS, Microsoft Office Specialist, kemudian Adobe Photoshop, kemudian Design dan Digital Marketing Certification, kemudian kita sedang usahakan untuk Google SketchUp Certification juga, supaya teman-teman di samping sudah mempunyai keahlian di situ dan ada buktinya, sekarang itu tidak cukup. Nah, jadi ijazah, ya, tapi akan lebih kuat lagi kalau ada sertifikasinya, ditambah memang yang bersangkutan mumpuni di bidang itu, gitu, ya. Ketika nanti memang dibutuhkan harus tes, sudah bisa. Nah, gitu, ya. Oke, lanjut. Sama Google Ads, Pak Ari. Ya.
sertifikasi Google Ads tadi lupa. Oh ya, saya terlewat. Google Ads juga ada sertifikasinya ya. Sekarang beramai-ramai tampaknya ya, anak-anak muda itu yang diimpikan adalah bekerja di Google ya. Nah, itu nanti pengajarnya juga dari orang Google juga ya, yang tersertifikasi Google gitu ya. Dan teman-teman nanti di samping belajar juga di akhir ada kerja praktek ya, kerja profesi. Nanti biasanya yang merekrut karena pengajarnya juga dari praktisi profesional, bisa jadi yang nanti IKP-nya bersama Bapak Ibu dosen pengajarnya nanti. Di samping kita juga ada perusahaan rekanan ya, yang nanti teman-teman kalau memang baik, bagus gitu ya, nah bisa jadi direkrut juga bekerja di situ gitu. Itu ya, tolong dicatat nih sambil nanti ngecek di websitenya ITS Technoscience Academy ya. Jadi ada websitenya, ada IG-nya ya Prodes. Ini sambil kuliah bisa ya Pak Ari ya? Double bisa ya? Bisa. Ya. Sekarang kita waktunya lebih fleksibel, ingin offline bisa, ingin online bisa, kita siapkan hybrid gitu Pak Waluyo. Ya. Oke, lanjut Pak Kuliah. Yang sekarang tuh ada yang apa lulus S1 ngambil Prodes lagi. Ya. Ada juga yang senior TV ya, yang ya. TV di Surabaya ngambil lagi. Rata-rata kalau mahasiswa yang sekarang ini ya Pak Waluyo, justru banyak yang dari perguruan tinggi, kemudian perlu pembekalan karena eranya memang seperti ini teman-teman, ya digital gitu ya. Jadi perlu belajar di yang memang ya ini. Saya bilang ini adalah tempat yang tepat karena pengajarnya juga benar-benar yang kompeten di bidangnya gitu ya. Di samping jurusan-jurusan tadi dengan berbagai kurikulumnya masing-masing, lebih detail bisa dilihat di website. Nah, ini kita menawarkan juga kelas portofolio untuk persiapan SNMPTN, SBMPTN. Kita sudah buka ya ini awal sekali, di samping memang ini merupakan salah satu ini program untuk setiap jurusan yang sudah saya sebutkan di awal. Selain ini mata kuliah wajib, tapi kita juga siapkan modular. Barangkali teman-teman tertarik untuk belajar portofolionya dulu. Portofolio saja gitu bisa ya. Kemarin beberapa teman-teman juga sudah ya yang berhasil, alhamdulillah. Kemudian sekarang waktunya SBMPTN, kita juga sudah buka kelasnya. Kemudian sampai kelas portofolio untuk persiapan program mandiri ya yang akan dimulai bulan Mei 2022 gitu ya. Gitu. Jadi pantengin saja ya sosial media kami ya. Di mana Mbak bisa dituliskan di kolom chat ya Mbak. Baik IG maupun websitenya. Jadi teman-teman di sini bisa langsung cek ke TKP begitu ya. Sudah Pak, sudah. Oke, di kolom cek website, chat YouTube maupun di chat Zoom untuk melihat lebih detailnya. Lanjut. Kalau Zoom nggak bisa Pak, ini buat kita aja Zoom-nya. Oh, oke. Ya. Ya Pak. Udah kok. Okay. Nah, ini pengajar kelas portofolio. Nah, ini ya gambarnya sama ya dengan moderator kita sekarang Pak Waluyo Hadi. Kebetulan beliau sekarang sedang studi lanjut di Poland dan tampaknya Pak Waluyo ini sangat wigati ya, perhatian sekali untuk menyiapkan ayo kita belajar bersama supaya bisa masuk desain, gimana sih caranya masuk ke perguruan tinggi desain dengan baik, dengan portofolio yang sesuai dengan yang menjadi kriteria penilaian ya. Nah, Pak Waluyo ini lebih andal begitu karena pengalaman beliau juga menjadi penilai yang memang sudah lama, kemudian kemampuan beliau juga di tempat beliau mengajar di desain produk ITS memang mengajar gambar juga
begitu ya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemudian ada yang mengiringi Pak Waluyo juga, rekan pengajar untuk Still Life Berwarna, ya, Ibu Acintia Yuwalita, ya. Nah, beliau fokus di yang Still Life Berwarna, gitu. Alumni Pak Teman-teman. Ari ya? Ya, Alumni DKV ini ya? alumni dan kebetulan beliau juga seorang ilustrator animator, Mbak ya. Ya, ilustrator, ya, dari desain komunikasi visual ITS. Oke, lanjut, Mbak Belia. Oke, nah ini nih ya, yang contoh-contoh hasil karya Pak Ari, mahasiswa protes. maaf Pak Ari, kalau dipercepat gimana? Jadi Ya. karena kan karya mungkin nanti yang kita bahas yang terbaru aja, karena kayak kalau yang ini Ya. nggak relevan nanti. Oke, ya. Oke. Terlalu jauh. Gitu ya. Oke, Tapi ya, ini paling nggak Waluyo. sudah bisa kita Sebagai lihat ya, gambaran. mereka ada yang diterima di banyak universitas, ada yang ISI, ada yang ITS, ada yang ITB ya. Paling itu. Oke, saya pikir itu saja teman-teman ya. Ini mungkin kalau masih ada nggak apa-apa Pak Ari? Maksudnya, kenapa? Maksudnya yang pembahasan karya Porto tadi nanti kita yang up to date. Kalau yang tadi kan nggak up to date. Ini nggak apa-apa, monggo kalian bisa dijelaskan. Ya, paling tidak seperti ini gambarannya ya. Kita ada di kampus desain produk ITS, ya, kantornya, barangkali yang ingin datang, ingin nengok, seperti apa kelasnya, ingin lihat-lihat dulu, kemudian ingin berbicara dulu ya. Staf kami ada di lantai 2 ruang kaca Departemen Desain Produk di kampus ITS Keputih Sukolilo ya. Nah, bisa di-searching nanti juga di Google Map di mana sih tempatnya desain produk ITS. Nah, langsung saja ya. Saya pikir sekarang ini sudah sangat gampang sekali, sudah sangat dibantu teknologi, teman-teman langsung saja bisa survei ke sana itu ya. Oke, ada lagi Mbak Belia? Ya ini merchandise. Ini adalah jaket kebanggaan kami begitu ya, yang menjadi identitas protes. Oke, itu saja ya Pak Waluyo, Mbak Belia. Oke, Pak Ari, Pak Ari. Oke. Oh, Mbak Belia nggak ada ini toh, nggak ada yang apa namanya gambarnya anak-anaknya lagi ngasih testimoni saya diterima di mana itu nggak ada ya. Ini nanti mungkin dicek sendiri aja di Oh ya, itu saya kita, ya? potong. Iya. Oh, oke. Itu yang ditampilkan tadi diterima di mana aja? Yang sudah dulu? Ada yang di ITS, DKV, desain interior. Tadi yang pertama itu desain interior. Oke, mungkin kalau ini apa namanya? Saya pikir itu tadi mau nampilin yang dulu kan banyak tuh di Instagram yang kalau kita scroll yang di bawah-bawah itu kan ada yang di UPN, ada yang di ya, ini ITS. Desain interior ITS kemarin yang SBMPTN 2021. Oh ya, oke. Terus ini di Mas Humait. Ini juga lolos SBMPTN tahun lalu, masuk desain produk ITS. Ya, oke. Ini angkatan 2019 juga, lolos SBMPTN tahun 2020. Oh, ITERA ini ya? Iya, ITERA. Nanti berarti seniornya siapa ini, Dea ya? Ada Dea di sini. Iya. Oke. Kalau yang testimoni nggak ada ya, Mbak ya? Iya, itu enggak saya tampilkan ada. Ya, ini ada juga yang lolos SBMPTN DKV ISI Yogyakarta. Oh iya. Oke, ini barangkali teman-teman yang di sini pengen tahu yang diisi dulu seperti apa gitu. Oke, lanjut Mbak. Ya. Udah Pak, itu dulu. Itu aja. Oke, mungkin nah ini kita tahun berapa ini Mbak ini? 2019, 2020. Iya. 1920 ya, itu satu angkatan kita 112 mahasiswa. Iya. Nanti ini barangkali teman-teman di sini ingin apa namanya belajar di sini juga boleh ya. Walaupun sudah kuliah di kita itu ada mahasiswa UNER ya, mahasiswa UNER yang sedang kuliah lalu double di Prodes gitu, karena kita kan digital marketing. Nah di sana dia nggak ada digital marketing, dia pengen belajar wirausaha. Oke, mungkin cukup ini Pak Ari, ada tambahan lagi? Pak, sudah cukup Pak.
Oke, terima kasih. Ini ruang kelasnya ya. Ini fasilitasnya. Oke, sudah berapa yang nonton Mbak Bilia? Coba dicek. Ini Sekarang tadi kita sambil menunggu. 50, Pak. 50. 52. Ya, Oke, naik. kita sekarang lanjut ya. Jadi ini kesempatan yang menarik. Nah, ini seperti yang kita rencanakan. Oh iya, tadi ada satu lagi yang menarik yang Pak Ari belum bahas tadi. Jadi di Prodes itu yang ngajar Denny Darko ya. Barangkali ada yang iya. Magician. sulap magician, ya, itu salah satu juga pengajar kita. Nanti bisa dicek di website kita. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ini ya, pembahasan portofolio kita, portofolio adik-adik kita ini. Ya. Dan saya juga sangat appreciate ya. Jadi ini itu bukan, saya nggak punya kontak mereka. Saya nggak punya kontak mereka, tapi mereka ini yang kontak saya. Pak, saya terima Pak, terima kasih. Terima kasih. Nah, saya juga ingin mengapresiasi juga dengan cara yang lain. Nah, ini hari ini nih yang menurut saya yang banyak ditunggu-tunggu sama teman-teman yang lain yang sedang SBMPTN. Karena kan soal SBMPTN, SNMPTN kan hampir sama kan. Kan bedanya dangdut, satunya pop gitu aja. Nah, terus ditambah lagi juga ternyata pembahasan seperti ini itu umum. Jadi yang umum itu maksudnya di Twitter juga ramai, ya. Di IG saya juga ramai, ya. Terus kemudian di Telegram katanya juga ada lagi grup. Artinya apa? Calon-calon desainer, calon seniman ini dia itu sangat senang dengan pembahasan yang online seperti ini. Ya, bukan formalitas, bukan formal. Misalnya kayak, wah aku datang ke sekolah, kemudian ada aku dapat les seperti itu, nggak hanya itu, ternyata pembahasan seperti ini itu juga ramai di medsos gitu. Nah, sehingga yuk kita sekalian aja kita bikin seperti ini juga, karena saya lihat di YouTube pun juga ramai. Ada siapa itu kemarin yang saya sapa juga, itu juga ternyata dia mahasiswa ITB yang diterima, lalu banyak di share sama teman-teman di grup. Ini Pak, ini yang dari ITB juga bikin channel. Nah, ini saya juga barangkali teman-teman di sini juga nantinya juga mau bikin channel edukasi, ya boleh gitu. Walaupun siapa Ivan itu juga YouTuber, malah lebih top itu. Itu kan sekarang kan channel apa? Game ya Ivan ya. Barangkali nanti juga bisa bikin channel edukasi. Karena kami kan orang edukasi ya, saya Pak Ari dan kawan-kawan itu orang edukasi. Jadi ya ilmu kita cuma ilmu edukasi, nggak bisa ilmu game. Itu nanti kita bahas di Ivan. Oke, sekarang kita mulai dari siapa, Mbak Bilia? Dari Fauzan ya. Siapa? Enggak. Coba di-share dulu. Fauzan ada Fauzan? Silakan Fauzan. Fauzan nyimak ini. Ya Pak. Ya, oke Zan. Fauzan ini dari Singkawang ya. Jauh banget Singkawang. Dari Singkawang. Oh ya, jauhan saya ya. Ya, oke. Fauzan. Nah, ini kita akan bahas karya Fauzan dulu. Jadi Fauzan ini dia diterima di ITB ya. Pilihan ke berapa, Fauzan? Pilihan pertama, Pak. Pilihan pertama. Oke, mantap. Oke, Fauzan, coba kamu perlu jelasin atau saya interaktif tanya jawab seperti ini? Bapak aja yang interaktif aja. Oke, oh ini karya ini ya. Kemarin pernah itu ya. Pernah online sebelumnya. Oke, ini jadi kalau saya membahas dari sudut pandang, sebenarnya gini, saya tidak membahasnya dari sudut pandang subjektif ya. Jadi misalnya saya suka, saya nggak suka, enggak. Atau misalnya ini kurang 5W 1H, ini kurang apa, enggak. Saya fokusnya selalu saya sebagai mantan penilai. Nah, yang kebanyakan salah paham yang saya lihat di pengalaman saya itu banyak gambarnya bagus, yang pintar, tapi ketika dia nggak tahu tentang gimana skornya, gimana cara menilainya, sehingga dia terlalu over, malah nggak kena skornya tadi. Gitu. Nah, ini punya Fauzan ini menurut saya bagus ya. Dia dari sudut pandang bagus, ya, karena penilaian di situ, kemudian dari jumlah orangnya di kriteria gambar suasana itu kan minimal 4 sampai 5 ya minimal ya. Terus keanekaragamannya orangnya nggak berdiri semuanya, tapi ada yang selfie, ada yang main gitar, ada yang digendong, nah, itu sangat ini. Mungkin Fauzan ada yang mau disampaikan nggak? Apa ide dari ini? Nggak ada, Pak.
Nggak ada. Oke, oke. Tapi ini udah bagus ya Pak Husain ya. Apa? Ini bentar. Idenya kamu dapetnya dari mana? Browsing atau motret sendiri? Banyak ngeliat-lihat dari Pinterest aja sih. Dari Pinterest. Jadi ada foto orang seperti ini ya. Ada konser dangdut yang pose-nya seperti ini ya, gitu. Enggak, kayak banyak foto digabungin gitu. Oke. Oh, berarti sama seperti tips saya waktu di channel apa video-video sebelumnya ya. Kan saya ngasih masukan studi gitu ya. Istilahnya itu bukan nyontek tapi studi. Di kuliah pun juga gitu. Misalnya kita mau belajar tentang mobil, itu nggak tiba-tiba langsung kita gambar mobil, tapi kita studi dulu. Ya. Mobil klasik seperti apa, modern, futuristik seperti apa. Oke, berarti studi dulu dari internet ya berarti ya. Terus kamu pernah ikut kursus gitu? Enggak pernah. Enggak ya. Jadi belajar sendiri ya. Terus emang pernah lomba, pernah pembinaan? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah? Enggak pernah. Jadi murni belajar sendiri karena tiap hari dilatih gitu aja ya? Iya. Oke. Terus arsirnya. Nah, ini banyak sekali pertanyaannya dusel. Nah, ini arsirmu ada duselnya nggak ini? Pakai dusel nggak ini? Enggak ada yang di dusel sih. Enggak ya, enggak ada ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan kan. Itu selalu pertanyaannya sudah saya jawab itu, saya ulang lagi diulang lagi gitu. Nah, ini yang diterima di TP ini bisa dijadikan contoh bahwa di sini nggak pakai dusel. Jadi yang dikhawatirkan itu ada dosen yang strict, ada penilai yang strict ya. Penilai kan dosen ya, dosen yang strict yang dimana dia peraturannya pakai pensil gitu. Tapi ada yang santai. Kalau santai kan mungkin ini kan mungkin apa namanya? Nggak apa-apa lah, yang penting kelihatan arsiran. Nah, kita harus jaga-jaga amannya itu. Makanya saya bilang arsir kalau bisa jangan dusel. Karena selain itu, yang kedua itu nanti disangka oleh si penilai bahwa ini itu jorok. Jorok tuh dia bukan sengaja dusel, bukan sengaja mengarsir, tapi karena tangannya kotor di ini. Gitu. Itu yang nggak diinginkan. Oke, lanjut ya. Ini nanti kita sambil nerima tanya jawab dari yang nonton ya, dari viewer ya. Yuk lanjut, Mbak Belia, silakan Mbak Belia. Nah ini banyak pertanyaan ya kemarin itu ya. Apakah boleh ininya dipotong-potong? Ini idenya gimana, San? Foto sendiri sih. Foto ya. Jadi kamu foto sendiri. Terus kan kamu ada penjelasan satu semangka, satu pepaya, satu Mangkok. pisau, satu mangkok. Nah itu interpretasi kamu atau pemahaman kamu gimana? Enggak gimana sih. Ini maksudnya kan banyak tuh yang khawatir ya. Yang khawatir boleh nggak ini dibelah, boleh nggak ini separuh gitu. Kamu sempat kepikiran nggak kayak gitu? Pernah sempat kepikiran sih, tapi ngelihat kakak tingkatnya pada motong ya enggak apa-apa sih, enggak masalah jadi. Oke, ya. Nah, ini jawaban ya buat yang teman-teman yang bingung. Karena yang saya lihat di tahun lalu itu waktu saya menilai kan semangka. Itu ada semangka itu dicacah-cacah kecil gitu ditaruh di atas piring. Bentuk semangkanya itu enggak ada. Padahal yang di penilaian itu yang dicari adalah bagaimana si peserta itu bisa menggambar semangka dengan bulat yang bagus. Ya, itu ada penilaiannya. Gimana efek segarnya semangka itu muncul. Gimana bayangannya, gimana kedalamannya, gimana teknik pewarnaannya. Terus ada juga yang kreatif, semangka dibentuk kayak orang, malah dicoret gitu. Nah, itu jadi salah sasaran ya, salah konteks, salah kriteria, karena dia nggak tahu kriterianya, dipikir semua gambar itu harus kreatif. Padahal di sini bagi dua, ada gambar imitatif ini, ya imitatif itu harus gambar persis. Yang kedua yang pertama gambar imajinatif ya, atau gambar suasana. Memang harus kreatif, harus imajinatif. Sementara gambar kedua harus persis. Oke, lanjut Mbak Belia. Sudah 74 view ya. Oh iya, untuk yang pertanyaan ditahan dulu ya, nanti biar biar nge-scroll-nya nggak kesulitan ya. Oke, lanjut Mbak Belia. Ini pertanyaan ditahan dulu. Oh, ini udah ya. Ini sekarang ganti lagi. Ini punya Christian. Ayo Christian, gimana Christian?
Boleh kalau mau jelaskan sendiri, Christian. Silakan. Ini Christian ini dari Bandung yang diterima di UPI Bandung. Silakan, Christian. Halo, Christian. Nyimak, Christian. Suaranya nggak keluar, Christian. Atau pakai HP atau pakai laptop itu? Suaranya nggak keluar ya? Iya. Iya. Coba di setting itunya. Tadi kayak lupa kita nggak ngeset suara satu-satu ya, Mbak Willy ya? Iya. Tes. Nah, ini siapa ini? Udah keluar suaranya. Christian. Udah keluar ya suaranya? Ya, oke, yuk Christian silakan. Kalau Christian bisa jelasin sendiri malah enak. Ya. Silakan Christian, dijelasin gimana idenya, gitulah paling. Berapa lama ngerjainnya? Yang pertama mungkin dari waktunya ya. Kalau aku sendiri sih ini bikin gambar suasana ini sekitar 4 hari karena waktu itu udah mepet banget kan waktunya, udah tinggal seminggu lagi buat pengumpulan portofolionya. Jadi gambar ini aku buat 4 hari. Kalau dari idenya itu aku ngambil ide dari salah satu video di YouTube itu kan, terus aku gambar, terus nanti buat kayak gitar, terus kayak orang-orang kayak gini, itu nanti aku rubah lagi gitu, terus aku ambil juga si detail orang-orang ininya dari Google gitu buat inspirasi gitu, biar lebih jelas gitu. Misalnya kayak ada tas ini kan, ada orang, ada tas, terus ada tiang, terus ada gitar, ada bass, terus ada orang bapak-bapak gendong anak juga. Itu aku lihat contohnya dari Google gitu, tapi secara keseluruhan, secara garis besarnya aku lihatnya dari video di YouTube. Itu ada salah satu artis yang dia nyanyi, terus aku kepikiran nih buat tiruin gitu waktu dia konser gitu. Oke, kalau arsirnya nggak ada dusel ya itu ya? Kalau arsirnya nggak ada dusel, Pak. Oke, banyak pertanyaan seperti itu soalnya. Ya kalau saya lihat dari ini emang bagus ya. Walaupun ya mungkin saya ini kekurangannya mungkin interaktivitasnya yang kurang. Tapi secara perspektif udah benar gitu. Terus kemudian dari sisi alat-alatnya, misalnya gimana gambar sound monitornya, kemudian gambar gitarnya itu sudah bagus ya. Dan apa namanya bersih juga. Secara jumlah orangnya juga sudah memenuhi. Oke, Christian, lanjut. Yang kedua. Nanti biar yang tanya jawab nanti bisa. Oke, silakan ini pakai apa ini ya? Silakan dijelasin sendiri, boleh. Kalau yang gambar komposisi ini, kalau buat buahnya aku cari di Google gitu, jadi tanpa difoto. Jadi aku cari satu-satu, misalnya ini ada buah semangka, jadi aku cari di Google buah semangka, terus aku gambar gitu kan di kertas gitu. Jadi terus juga pepayanya aku cari lagi di Google buat referensi, gambar lagi. Terus mangkoknya sama pisaunya juga masing-masing cari sendiri gambarnya di Google. Gitu. Terus ini rencananya yang warna putih ini tuh kain sebenarnya, cuma mungkin waktu itu kan udah mepet banget gitu ya, jadi kurang maksimal gitu buat kainnya. Oke, kurang maksimal tapi udah terima ya. Oke, ini pensil warna semua ya? Ya, pensil warna semua. Pensil warna, terus bukan yang pensil warna plus akuarel itu, bukan ya? Ini nggak ada proses akuarel ya? Nggak ada. Nggak ada pensil warna ya. Nah, ini bisa dijadikan contoh ya. Walaupun kalau menurut saya ya, ini masih bisa dikembangin sih, tapi secara proporsi itu sangat perfect ya. Misalnya perbandingan antara itu mangkoknya sama pisaunya sama lingkaran itu perfect. Tapi ada yang kurang menurut saya. Bayangannya ini kayak semangkanya itu kayak mengambang gitu. Nah, ini sebenarnya yang menarik sih dari pembahasan kali ini itu yang saya ingin sampaikan tuh bahwa mungkin yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu atau yang saya lihat di Twitter itu kan masih contoh
karya yang perfect ya, yang bagus banget gitu. Nah, kalau saya lihat di sini ternyata diterima itu juga sebenarnya masih banyak kekurangan. Ini artinya yang ingin saya bahas adalah sebenarnya dengan kita ada live seperti ini, nanti teman-teman bisa lebih optimis gitu, nggak kecil hati gitu. Itu kan ya, Christian ya. Kalau kita lihat di grup itu juga, aduh, aku ini udah malam belum jadi, ini mikir nggak ini. Nah ini coba ini kita bisa belajar dari yang seperti ini. Gitu. Oke, lanjut, Chris, silakan. Nah ini bagus ini. Ini apa ini, Chris? Kalau ini aku waktu itu sempat bikin sebelum masa-masa daftar kuliah. Ini kalau di YouTube bisa dicari namanya Isometric Room. Itu biasanya dibuat pakai software Blender 3D. Waktu itu aku buat sekitar 1 mingguan lah kira-kira. Itu kalau di YouTube itu kan masih basic gitulah, kayak ini ada sofanya, terus ada mejanya juga masih basic, terus juga jendela juga masih basic gitu. Nah di sini aku rubah-rubah lagi gitu, kayak ada ditambahin korden, ditambahin di sini ada iklan Shopee, terus juga ada poster-poster artis. Di sini aku tambahin juga buku PPKN gitu kan buat senang-senang gitu. Gitu sih. Oke. Di UPI ambil jurusan apa? Kalau di UPI aku ambil DKV. DKV ya. Nah, gimana kamu bisa menjelaskan bahwa ini tuh karya untuk DKV? Kalau di deskripsi sih saya nggak jelasin saya masuk DKV sih Pak. Jadi mungkin yang nilai juga nggak tahu. Oh, jadi apa penjelasan? Ada slide selanjutnya tentang deskripsi nggak? Oh, ini ada. Ya, apa yang kamu bisa jelaskan dari sini? Kalau di Karena, silakan. Kalau di deskripsi yang saya tulis ini, saya cuma jelasin tentang suasana si gambar tadi, bahwa gambar tadi itu menceritakan tentang suasana pagi hari gitu. Waktu kita kecil gitu kan, masih ada vibes waktu kecil gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Oke, karena ini mungkin belum maksimal ya. Kembali lagi yang saya ceritakan itu sebenarnya kita itu jangan terlalu pesimis sebenarnya. Ini sebenarnya kalau dari sisi penilaian, pengalaman saya menilai yang dulu itu akan lebih tinggi lagi nilainya kalau di sini kamu sebutkan apa sih hubungannya antara karyamu dengan jurusan. Karena kalau ini gambarnya tadi 3D kemudian masuk DKV itu kan agak kurang nyambung, tapi terbukti kamu bisa lolos. Nah, ini menurut saya bisa jadikan pelajaran ke teman-teman yang nggak usah terlalu misalnya, Pak saya bisanya 3D Pak, tapi saya mau masuk DKV bisa nggak? Nah saya itu sering saya jawab itu seringnya kalau bisa jangan DKV ya sesuai DKV aja. Tapi di sini terbukti yang saya sampaikan belum tentu benar. Ternyata Christian ini dia membuktikan bahwa ternyata dia bisa juga masuk DKV dengan karya 3 dimensi. Oke, lalu paragraf kedua sesuai ya, artinya lalu paragraf ketiga tentang prosesnya, urutannya 1, 2, 3, 4. Oke, Christian, ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja Pak. Oke, terima kasih Christian ya. Yuk kita lanjut Mbak Belia, nanti kita singkat-singkat dulu, tapi saya yakin nanti pertanyaan saya panjang misalnya. Nah itu nanti biasanya ramainya di pertanyaan seperti yang dulu. Oke, ini siapa ini Mbak Belia? Kepi. Halo, ini siapa? Saya Pak. Dia ya? Ini siapa? Kepi, Saya. Pak. Oh iya, Fauzan, silakan. Fauzan ini dari Singkawang, dia diterima di ITB ya. Fauzan, kamu mau jelasin sendiri kan ya? Dari Farkepi, Pak. Ini saya, Pak. Oh, ini Kepi ya? Oke, ya Kepi silakan, sorry. Saya jelaskan apanya dulu ya, Pak. Apa aja? Ini kan kalau saya lihat ini menariknya tuh kenapa? Sudut pandangmu kamu lihatnya dari Instagram ya ini ya? Iya, Pak. Jadi di sini saya menggunakan perspektif kamera fisheye, ditambah juga dari konsep template dari live Instagram gitu, Pak. Dikarenakan kan... Bisa lebih keras lagi, suaranya kecil. Sebentar, Pak. Kepi? Saya besarkan. Enggak, kamu aja yang ngomongnya keras. Kayaknya kurang teriak atau gimana? Sudah kedengaran, Pak?
Ya, ya, ya. Baik, jadi di sini saya menggunakan titik perspektif dari kamera fisheye, ditambah juga dengan template dari live Instagram. Kenapa saya menggunakan template live Instagram? Karena rata-rata orang ketika mendatangi suatu konser itu, mereka pada live Instagram ataupun menggunakan kamera mereka untuk mengabadikan momen-momen mereka ketika di konser tersebut. Nah, jika mereka menggunakan live Instagram gitu, mereka ingin meng-share pengalaman mereka ketika berada di konser tersebut ke followers mereka gitu, Pak. Oke. Oke, ini menarik ya. Ya, ini memang nggak banyak orang mikirin ya bahwa bisa juga sudut pandang itu dari sudut pandang digital. Nah, di sini dia sudut pandangnya dari Instagram, di situ ada komen, kemudian ada apa namanya tulisan live-nya, ada yang lagi nge-view gitu. Terus itu kayak ada ledakan itu apa itu? Di sini saya pakai kejadian ada bom bunuh diri gitu, Pak. Kayak kejadian aslinya waktu tahun kejadiannya gitu. Oke, jadi walaupun kalau di penilaian waktu saya pengalaman menilai itu kayak gini tuh nggak terlalu atau nggak ada poin khusus bahwa ini harus ada bom, harus ada copet, harus ada apa itu enggak. Tapi dengan begini paling enggak itu lebih menarik ke penilai. Ya, paling enggak seperti itu. Tapi kalau dari sisi skor itu skor yang apa pengalaman saya menilai itu hanya sudut pandang yang di sini dapatkan. Sudut pandangnya dia misalnya fish eyes, kemudian ada dari Instagram, kemudian juga agak miring. Tapi nggak menutup kemungkinan, misalnya kayak punya siapa tadi? Punya yang pertama tadi Fauzan ya, yang punya Fauzan tadi sudut pandangnya juga biasa tapi dari bawah, ya, dari mata kata atau mata cacing itu juga nggak masalah. Tapi artinya paling nggak sudah dapat skor dari situ. Oke, apalagi Cepi yang mau dijelasin? Jadi kan Gamsus itu terkenal penilaiannya itu dari 5W 1H. Nah, kalau W yang pertama itu Watt, itu saya pakai kejadian apa tuh hal yang paling utama dari soalnya itu konser pop. Kalau yang kedua When itu pada siang hari dengan penjelasan di gambar karya Gamsus saya ini kelihatan di luarnya itu ada langitnya gitu Pak. Kemudian yang ketiga Who yaitu siapa, saya menggunakan objek Ariana Grande pada artis di musik pop konsernya itu. Lalu ada Why, itu kenapa orang-orang pada panik dan kabur dari konsernya itu karena ada kejadian bom bunuh diri. Lalu ada satu lagi apa ya Pak? How? Kalau how itu nyambung juga sama bom bunuh dirinya juga Pak. Gitu sih Ini Pak. bagaimana ketakutannya gitu kali ya. Bagaimana vibe-nya ketika ada bom lalu dia ada ekspresi ketakutan. Iya Pak. Oke. Terus ada lagi? Itu aja sih Pak. Oke, mungkin saya tambahin ya. Ini menariknya juga dari sisi strategi dia. Jadi banyak juga yang komen kan, Pak ini boleh nggak kalau kejadian ini ya? Kejadiannya adalah kejadian copetan. Tapi jangan sampai salah, nanti kejadian kecopetan, tapi penyanyinya malah nggak ada. Sementara di soalnya itu kan jelas ada konser dangdut, berarti kan harus ada penyanyinya, harus ada itu yang kelihatan. Nah, strategi si Kepi ini, dia menunjukkan penyanyi dangdut detailnya itu di layar. Nah, ini menurut saya ini smart. Itulah mungkin penilai dari ITB itu melihat ini bagus sekarang. Nah, terus kemudian ada juga yang penting di sini adalah formatnya portrait. Ya. Nah, ini pertanyaan itu banyak banget, boleh nggak portrait gitu kan. Nah, saya juga jawab bahwa nggak apa-apa, tapi nggak perlu di-rotate. Kenapa? Karena nanti presentasinya pun penilai juga seperti ini. Penilai juga nanti akan melihatnya di sebuah proyektor bersama-sama dulu. Kita menilai itu kita di satu ruang dosen gitu ya, lalu kita nilai bersama proyektor. Bayangkan kalau misalnya ini tuh posisinya itu di-rotate, pasti lihatnya kan sambil kepalanya yang ikut ini. Kalau nggak harus satu-satu ngedit itu kelamaan.
Nah, Kepi, kamu merasa pede dengan format portrait itu gimana? Awalnya sih nggak pede sih Pak. Soalnya kalau konsep live Instagram itu kan harus potret, nggak bisa landscape. Jadi saya maksain diri buat potret. Oke, berarti karena kamu lebih ngambil resiko berdiri karena memang konsepmu Instagram ya? Iya Pak. Oke, nah ini kerennya ya. Jadi dia cukup berani ngambil resiko dan ternyata terbukti dapat juga. Jadi saya sering sekali menyarankan juga ya. Portrait nggak apa-apa, tapi jangan diputar. Tapi ingat di sini tuh ada kanan kiri kertas yang kosong. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan, jangan sampai nanti gara-gara kertas kosong kita ke apa namanya ide kita banyak terbuang. Nah ini saya juga lihat strategi yang menarik itu gambar orangnya sedikit, ya sedikit itu misalnya berapa ini 1, 2, 3, 4, 6 aja kan ya, sama yang penyanyinya itu. Sisanya itu cuma kecil-kecil gitu. Nah itu juga mengurangi beban kita, beban gambar manusia kan susah ya. Jadi ketika penilai itu melihat, wah ini nggak bisa gambar wajah, itu kalau gambarnya nggak bisa 1 nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata objek di sana ada 20, ternyata gambarnya wajahnya jelek semua, itu sangat berisiko. Tapi ini dia punya strategi dibuat vertikal, mengurangi jumlah orangnya, dan orangnya pun tubuhnya nggak ada yang full. Ya kan ini nggak ada yang full ya, gitu ya. Bahkan ada yang zoom kepalanya, cuma tangannya aja, sehingga penilai nggak bisa melihat bahwa ini tuh bisa menguasai proporsi tubuh full atau enggak, itu nggak bisa ketahuan gitu, karena dia punya strategi. Oke, Kepi, lanjut Kepi, bagus karyamu. Silakan Mbak Belia, next. Nah ini bisa dijelasin, wah ini keren banget, saya lihat efek semangkanya itu kelihatan basah banget. Dan di sini cacah-cacah, nah gimana tuh Kepi? Gimana Pak? Karyamu kan nggak utuh ya. Banyak yang menanyakan karyanya kalau intinya setengah boleh atau enggak, dipotong boleh atau enggak gitu. Saya selalu jawabnya pasti sesuai dengan soal. Saya nggak mungkin menjawab misalnya ya dicacah nggak apa-apa, karena kalau saya mengajarkan seperti itu kan bisa-bisa lingkarannya itu jadi penilaian bentuk dasarnya juga malah hilang kan. Tapi di sini kamu membuktikan bahwa ternyata dicacah pun terima di ITB gitu. Kamu gimana memahaminya dulu? Saya lihat karya-karya portofolio cutting-cutting yang lulus dulu sih Pak. Jadi saya jadiin referensi sedikit. Oh gitu. Dari mana dapatnya kelas yang lulus? Salah satunya itu dari portofolio di Instagramnya DKV ISI Yogyakarta. Ada Instagram khususnya itu. Sama beberapa dari sorotan-sorotan Instagramnya Creative Room. Kreatif apa? Creative Room, Pak. Bimbel Creative Room. gambar, bimbel gambar di apa gitu. Ini bagus ya buat teman-teman ya yang lagi nyimak juga ya. Ada Instagramnya Creative Room, ada Instagramnya apa tadi isi ya. Nah, itu bisa jadikan referensi. Ya, ini bagus. Ini kita ada forum seperti ini jadi bisa bertukar pikiran ya. Ya termasuk di YouTube ini nanti teman-teman juga bisa ngambil banyak ilmu dari sini. Oke, lanjut. Happy. Gambar bebasnya. Halo, Mbak Belia. Nah, ini keren ini. Coba dijelasin ini apa? Karya bebas saya ini berupa karya FLS 2N komik digital 3 provinsi saya, Pak. Jadi itu karyanya ini menjelaskan tentang suatu siswa atau bisa dibilang saya merasa terbebani sekolah online dikarenakan susah memahami materi ketika belajar online. Jadi si tokoh aku ini mendapat dukungan dari para teman-teman ataupun dari orang tua atau ibu untuk tetap semangat atau beradaptasi di tengah masa-masa pandemi. Jadi di komik ini saya menceritakan perjalanan si tokohnya itu agar tetap bangkit, gitu Pak. Oke. Mbak Belia ini bisa di zoom nggak ya, biar lebih kelihatan detailnya? Bisa nggak ya? Kalau enggak, kalau ternyata repot ya nggak usah, nggak apa-apa sih. Ini kamu bikinnya berapa lama, Gaby?
karya bebas Nggak itu usah Mbak, kalau gitu Mbak, kemarin, Mbak Pilihan. Nggak usah. Ya Kepi, silakan. kalau karya bebas itu kemarin kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu atau 5 minggu gitu, Pak. Nah, kamu bikinnya karya bebas dulu, suasana dulu atau yang mana dulu? Karena ini kayak panjang tuh. Karya bebasnya udah hampir 1 tahun yang lalu, Pak. Oh ya, oke. Karya bebas 1 tahun yang lalu itu karya apa? FLS 2 in komik digital. Oh, lomba ya berarti ya. Iya, Pak. Ini berarti saya melihat Kepi itu juga punya kelebihan dari prestasinya, dan itu karya yang apa namanya, menang lomba. Juga banyak pertanyaan, Mbak, balik yang tadi aja Mbak Belia. Banyak pertanyaan bahwa apakah satu halaman portofolio itu bisa lebih dari 1 karya. Nah, ini kalau saya lihat Kepi ini malah belasan karya dijadikan satu. Ini komik ya? Komik atau komik ya? Komik webtoon, Pak. Webtoon ya. Nah, Iya, Pak. jadi ada juga yang nanya apakah webtoon itu boleh. Gitu. Saya jawab boleh karena itu sebenarnya satu karya yang emang karyanya itu dia lebih dari 1 gambar gitu. Jadi ada kan yang karyanya cuma 1 gambar, tadi ada yang di Mercury gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang ada karya yang seperti ini pun juga nggak apa-apa, lebih dari 1. Termasuk misalnya desain produk atau interior gitu ya. Itu proses sketsanya, lalu proses menggambarnya, proses 3D-nya, proses produksi massalnya. Nah, itu di portofolio desain produk biasanya saya ditampilkan. Jadi namanya bebas atau terbaik, ya kasih aja yang terbaik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Kepi? Itu aja sih, Pak. Oke, next. Penjelasan deskripsinya, Mbak Pilia. Oke, di deskripsi ini, di sini jelasin ya, FLS 2N, ini lomba nasional ya. Lomba nasional juara berapa? Juara 4, Pak. Juara 4 tingkat nasional. Yang saya lampirin Karbeb itu tingkat provinsi, kalau yang nasional juara 4. Oke, jadi provinsi juara 1, provinsinya Kalimantan Barat ya? Kepulauan Riau, Pak. Oh, sorry, kamu Kepulauan Riau ya? Iya, Oh Pak. iya, tadi yang Singkawang tadi yang Fauzan ya. Oke, Kepulauan Riau juara 1, lalu juara berapa tadi? Juara 4 di nasional, Pak. Juara 4 di nasional. Ini yang menjual di sini, ya. Apa namanya? Memang karya Kepi ini memang menurut saya maksimal karena apa? Yang pilihannya itu dia punya nilai sebagai karya yang pernah juara lomba gitu. Artinya sudah diadu ke banyak orang, jadi jurinya atau penilainya di ITB itu tinggal, oh ya ini sudah banyak orang yang menilai gitu. Dia tinggal ngasih aja, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ya kita. Nanti kita lanjutkan di tanya jawab. Oke, sekarang lanjut ke siapa lagi, Mbak Belia? Christian udah, Fauzan udah, Kepi udah. Sekarang siapa lagi? Kiki. Ini siapa? Kiki ya. Oh ya, Kiki ini tadi mendadak nggak bisa hadir karena Kiki ini dia juara lomba kemasan di Blora dan baru aja dapat panggilan terus datang. Oke, mungkin ini saya aja yang membahas. Jadi Kiki ini dia masuk. Pak Walu ya? Namanya tadi ada suara Kiki deh. Oh, ada Kiki. Halo Kiki. Pak Kiki atau Mbak Belia ya? Oh gitu. Oh, oke. Mbak Belia kah yang tadi bersuara? Saya bilang Kiki tetap nyimak tapi nggak tahu sudah masuk atau belum. Oh, oke. Ini dia penerimaan hadiah katanya. Nah, Kiki ini juga dia banyak prestasi juga ya. Jadi kalau SNMPTN itu memang persaingannya tidak hanya porto ya, tapi juga ada prestasi lain. Nah, itu. Kalau ini saya lihat punya Kiki karya ini terus terang kurang maksimal ya. Tapi mungkin di sini ada karya lain yang mendukung atau prestasi lain yang mendukung. Kurang maksimal itu seperti apa? Yang saya lihat di sini itu misalnya proporsinya. Proporsinya misalnya kayak kepala orang yang paling belakang itu dia terlalu besar dibandingkan misalnya di depan-depan ini ada kayak yang sebelah kiri bawah ini ada kayak cewek yang tangannya dia lagi melambai itu kepalanya lebih kecil dibandingkan yang sana.
Itu dari salah satu contoh itu aja, karya ini nggak maksimal, tapi dia diterima. Nah, ini menurut saya juga bisa jadi penyemangat ke teman-teman yang lainnya, bahwa jangan berkecil hati dulu, misalnya gambar saya kurang ini, yang bisa itu adalah apa yang bisa kita maksimalkan dulu, lalu nanti mikir strategi. Misalnya kalau kita lihat Kiki ini di isi Solo gitu ya, berarti bisa jadi, atau Kiki ini isi Solo, kemudian yang barusan tadi Kepi tadi di ITB. Nah, dari sini mungkin bisa diambil kesimpulan. Oke, kalau karya saya kira-kira mirip punya Kiki, mungkin saya akan tepat milih ke isi Solo misalnya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk mengukur juga sih. Jadi yang saya lihat banyak yang pesimis. Nah, di sesi ini saya pengen jangan pesimis, yuk kita optimis. Saya nggak bilang ini jelek ya, tapi kalau dari sisi scoring mungkin kurang ya, kurang maksimal ya, tapi dari beberapa poin sudah masuk ya, tapi dari sisi misalnya skill itu mungkin masih kurang. Tapi mungkin penilai juga bisa melihat bahwa ini punya potensi untuk dikembangkan, ya nanti bisa naik lagi. Oke, lanjut Mbak Belia. Gambar keduanya, nah ini gambar keduanya bagus banget ya. Arsirannya, detailnya, bayangannya, ya efeknya dia ini banget. Nah, mungkin ini juga diakumulasi nilainya dia jadi lebih tinggi lagi. Walaupun secara komposisi nilai gambar 1 sama 2 itu nilainya nggak terlalu jauh, lebih besar suasana tapi nggak terlalu jauh dengan ini. Mungkin ini yang sangat angkat ininya, nilainya. Oke, lanjut Mbak Belia. Nah, ini juga bagus banget ya. Ini dia sangat menunjukkan gaya Jawa Tengahnya atau Solonya. Dia kan Blora itu Jawa Tengah Pak Ria? Ya Pak, Blora Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah ya. Nah, ini dia karakter ini sangat muncul. Makanya tadi saya bilang bahwa gambar suasana kalau saya jadi penilai kurang tadi. Tapi gambar 2-3-nya ini maksimal banget menurut saya. Sehingga penilai saya yakin dia mempertimbangkan. Nah, itu kemarin juga ada yang nanya, Pak ini gambarnya bagus banget tapi kok nggak terima. Di grup yang dibuat teman-teman itu, subscriber itu, saya komentari bahwa ada 7 hal yang mungkin jadi variabel lain yang kita nggak tahu selain gambar suasana. Ya, mungkin prestasinya, mungkin gambar keduanya, ya, mungkin ya banyak yang lainnya. Oke, lanjut. Lalu Kepi ada apa Kepi? Saya nggak ngerti yang dimaksudkan karena kok Kepi chat ke saya. Bisa dijelaskan di chat ya? Apa barangkali ada izin harus pulang atau gimana? Mungkin barangkali bisa disampaikan. Oke, ini selanjutnya. Ini Zidan ya? Iya Pak. Oke, yuk Zidan silakan dijelaskan. Sebenarnya yang paling susah menurut saya di gambar suasana ini nyari idenya. Jadi saya itu 3 hari nyari ide nggak nemu, terus habis itu berapa hari? Udahlah saya ngide buat agak idenya tuh saya nyari di Pinterest, nyari gitu terus nggak ketemu. Terus saya buat ide sendiri ya ini, jadilah saya konsepnya dari bawah tapi agak ke samping gitu. Jadi Pak, terus sebenarnya juga kurang maksimal karena saya kurang digambar wajah-wajahnya orang itu kurang real gitu Pak. Agak dengan karya ini saya agak kurang percaya diri sebenarnya, tapi ya udah waktunya udah mepet, mau gimana lagi, tapi alhamdulillah terima. Oke, DKV ITS ya? Iya. Oke, kalau menurut saya bagus kok ini karya ini. Jadi saya sebagai penilai itu juga melihat potensi, nggak hanya ini sudah bagus karyanya, tapi bisa jadi ya sudah mentok segini. Gitu. Beda lagi kalau misalnya kamu merasa bahwa saya sebenarnya gambar manusia masih kurang Pak,
karena ada perasaan masih kurang itu adalah nanti yang sama ITS nanti yang akan dikembangkan di situ. Nanti akan dinolkan lagi semuanya. Mulai gimana cara bikin garis, gimana cara bikin lingkaran, gimana bikin wajah, gimana ngarsir, nanti akan diajari lagi. Namanya Pak Eka kalau misalnya. Ada Pak Eka, ada Pak Pedra, nanti akan. Wah, itu keren-keren itu. Ada Pak Ramok. Wah. Oke, lanjut. Silakan, apa lagi? Apa lagi ya? Mungkin saya pernah itu sih mau pesan ke teman-teman. Dulu saya kemarin aja saya baca-baca di Twitter, katanya ada yang keterima SNMPTN tapi gambarnya itu jiplak gitu, Pak. Itu juga agak sempat viral ya. Jadi kalau misalnya mau pesan ke teman-teman ya sebaiknya jangan jiplak. Boleh lihat referensi tapi jangan persis kayak referensinya itu. Ini juga saya gambar manusia-manusianya agak lihat referensi, tapi nggak semua referensi yang saya ambil itu semua. Jadi saya satuin satu-satu ya. Dari sini ada yang saya ambil, terus dari yang satunya saya ambil satu apa berapa gitu Pak. Iya. Oke, di mana itu yang ramai? Saya cuma baca yang ramai di belakang. Saya cuma baca sekilas. Saya juga dapat share-sharean dari grup Maba ITS, katanya ada yang keterima SNMPTN tapi gambarnya itu jiplak. Tapi oleh dari pembuat tweetnya itu nggak nge-spill karyanya. Takutnya malah ntar yang membuat karya katanya dihujat. Jadi nggak tahu pastinya gimana gitu, Pak. Jadi cuma baca di tweet gitu sih, Pak. Ada yang keterima SNM tapi ada beberapa yang jiplak. Katanya yang nge-tweet itu nemu 2-3 karya yang jiplak gitu. Oh gitu ya. Ya, memang gini. Ini menarik ya. Jiplak. Makanya tadi waktu sebelum kita live saya minta kalian bikin watermark sama ada namanya, nama dalam watermark. Biar nanti ketika ini sudah live duluan, ya, itu bisa jadi klaim. Jadi istilah ini agak berat ya bahasanya. Istilahnya itu pembahasan copyright. Jadi copyright itu istilahnya itu first to file. Nah, ini mungkin bahasanya agak, kalau kalian mungkin masih SMA belum sampai itu. First to file itu artinya siapa yang mengklaim duluan itu sebenarnya yang berhak dapat ini. Nah, sekarang kalau misalnya punyamu sudah ini tampil live di sini gitu. Tiba-tiba nanti ada muncul orang setelah ini, maka kamu yang paling berhak mengklaim bahwa ini karyamu. Jadi nggak usah khawatir, ya. Gengsinya desainer seniman itu justru di sini nih, yang punya ini duluan, yang punya karya duluan lalu dijiplak. Saya kalau kalian baru seperti ini, saya udah berkali-kali. Saya punya desain tas itu sering sekali dijiplak. Ya. Terus saya pernah juga ada project ya di suatu pemerintahan itu yang saya nggak mau sebutin. Saya disuruh membuat gambar ya. Katanya gambarnya tadi mau diproduksi. Setelah itu dia bilangnya, belum di ACC gitu. Pas saya tinggal, ternyata itu sudah jadi bangunannya tanpa lewat saya. Nah, itu lebih nyesek lagi. Nah, terus yang kedua masalah saya setuju ya. Jadi masalah nyontek itu terus terang di kriteria waktu saya menilai itu nggak ada. Adanya itu apa? Akan susah dibuktikan. Misalnya saya menilai, lihat karyamu, saya harus browsing dulu semuanya, cari di Twitter, baru oh iya ini ternyata nyontek. Itu nggak mungkin kan. Jadi cara penilaian nggak mungkin kan kalau kita juri itu men-state bahwa karya harus original, ide sendiri. Nah, itu agak susah. Tapi yang saya ini adalah pride ya, gengsimu gitu. Kalau ada orang yang jiplak itu, kamu akan dibully aja sama netizen, atau dibully sama teman-temanmu itu kalau lihat ketahuan. Itu lebih ini daripada dibully oleh juri. Tapi dari si juri nggak mungkin cari mana yang original. Tapi ketika karyamu kelihatan karya nyontek, ya sama kayak saya punya karya sketsa yang sudah saya presentasikan, tiba-tiba sama seseorang tiba-tiba diproduksi tanpa sepengetahuan saya. Ya saya bilang kan saya punya organisasi, saya punya ini, saya bilang bahwa ini lihat karya saya ini saya sudah nyeketsa dari tahun sekian dan itu barangnya bangunannya sudah jadi tanpa sepengetahuan saya. Dan juga tas ya. Saya dapat proyek tas, produksi tas ya. Tiba-tiba
tanpa sepengetahuan saya tas saya diproduksi dengan jumlah banyak yang harganya itu mungkin bisa sampai puluhan juta. Kalau saya hitung, oh ini bisa kerugian saya itu bisa sampai puluhan juta. Tapi karena saya sudah terbiasa, ya sudahlah. Ya kita mikirnya kayak Bill Gates lah. Bill Gates kan Windows-nya dicontek semua orang, ya dia santai aja. Oke, terima kasih itu Zidan udah ngasih saran buat teman-teman yang lainnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau next slide? Next slide aja, Pak. Oke, yuk Mbak Belia silakan. Yang nonton udah berapa Mbak Belia? Perkembangannya menurun atau menambah? 123. 123. Ah, ini keren banget ya. Karyamu di sini keren banget. Saya lihat sangat ini realis ya. Dan kamu foto sendiri atau ambil ini? Ambil internet, foto sendiri atau gimana? Zidan? Halo? Foto sendiri. Foto sendiri, Pak. Oke, foto sendiri. Berapa lama kamu proses Foto ini? sendiri itu 3 hari. Jadi saya ngerjain portofolio 1 minggu, jadi 3 hari gambar suasana, 3 hari gambar yang buah ini, Pak. Dan ini juga sehari berapa jam? Sehari nggak tentu sih, Pak. Jadi kayak cuma nyicil-nyicil gitu, Pak. Misalnya lagi waktu luang, terus saya nyicil. Terus misalnya ada waktu luang lagi, saya nyicil lagi. Gitu-gitu. Jadi nggak tentu gitu. Oke. Jadi cepat juga ya 3 hari ya? Ya lumayan. Oke. Dan ini ada yang unik sebenarnya. Saya paling nggak suka coloring itu pakai pensil warna. Jadi dulu saya dari SD itu ada seni budaya gitu, saya nggak pernah coloring pakai pensil warna. Sampai SMP, SD, SMP, SMA itu saya pokoknya tuh nggak suka. Soalnya teksturnya kan susah buat di blend, nggak rata gitu. Tapi ini saya nekat memberanikan diri. Hasilnya ya lumayan akhirnya. Ada tips juga itu kalau misalnya kurang halus pakai baby oil digosok-gosokin ke warnanya, jadi ntar jadi halus gitu, Pak. Oh iya, kamu dapat tips tips dari mana itu? Saya juga ikut kayak grup-grup yang gambar-gambar gitu, ada yang ngasih tips itu juga, sama lihat di YouTube katanya ada yang pakai kayu putih juga, tapi saya kayaknya baby oil ada yang punya, terus saya gosok-gosok beneran jadi itu. Terus lumayan. Bagus ini. Ini saya aja nggak pernah pakai kayak gitu ya. Nanti ini ilmu baru buat saya juga. Saya juga walaupun dosen juga enggak semuanya tahu ya. Ini saya juga dapat ilmu ini dari Zidan ini. Ini buat teman-teman yang lainnya ya, nanti barangkali bisa. Ini @AZDN ini akun IG atau apa ini? Iya, itu IG saya, Pak. Nah, nanti mungkin habis ini kamu akan kebanjiran chat ya. Kebanjiran DM ya. Banyak baby oil. Ya, oke, bagus ini. Lanjut. Next, Mbak Belia. Nah, ini apa ini? Ini kayaknya lomba juga ini. Iya, itu lomba poster, tapi kurang beruntung, saya nggak menang. Tapi kan itu kan karya terbaik gitu. Biasanya kalau karya terbaik itu kan hasil menang lomba gitu. Nah, saya hasil menang lombanya saya tuh biasanya tuh gini loh. Saya kayaknya udah maksimal banget nih di karya ini, udah bagus banget. Tapi hasilnya mengecewakan, hasilnya nggak menang. Udah kalau sebaliknya, kalau saya karyanya kayaknya udah asal jadi aja gitu, malah hasilnya menang gitu ya. Saya ini menekankan bahwa karya terbaik itu bukan cuma sekedar tampangnya, tapi ada apa di dalam cerita, di dalam karya tersebut gitu, Pak. Jadi saya di deskripsi itu saya menjelaskan itu. Iya. Oh iya, kamu nanti akan Pak Ari, siapa Pak Ari yang saya kok tiba-tiba Pak Ari masih ada nggak ini ya? Iya, Pak, masih. Yang dosen di kafe yang lomba menangan itu siapa? Pak Novan bukan? Iya, Pak Novan. Nanti kamu akan ketemu dosen di kafe yang juaranya itu udah dunia. Ya, saya juga pernah dijuriin oleh Pak Novan, Pak. Oh gitu. Kamu lebih tahu.
Ya. Mantap. Nah itu, jadi inilah apa namanya di komunitas desainer kita orang-orang kreatif itu nanti kamu akan ketemu orang-orang yang luar biasa. Itu Pak Novan itu yang salah satunya ya. Lombanya sampai kemana-mana, sampai juri kamu juga itu ya. Iya. Oke, keren. Oke, ada lagi slide-nya? Itu yang penjelasan karya yang tadi saya sampaikan. Coba. Iya. Oke, penjelasan karya. Oke, saya pikir kayaknya kita skip aja ya penjelasan karya. Saya pikir hampir sama ya yang dijelaskan. Di sini nggak kamu jelaskan ITS ya? Cuma DKV gitu doang Pak, nggak saya spesifikkan DKV ITS itu enggak. Pilihan keduanya di mana? Saya nggak milih yang pilihan kedua, saya kosongin. Jadi saya cuma DKV ITS pilihan pertama saja. Kalau kamu di ITS nggak terima, apa yang kamu ini rencanakan? Saya rencananya mau PTN. Telkom kalau nggak keterima ITS. Oh, Ya, tapi Tapi saya memang kamu mantep, tapi udah nekat ya? mantep udah ITS gitu. Ya alhamdulillah bisa keterima. Nah, jangan doamu ini apa namanya nggak pernah putus ya. Doa apa dukun? Oke, terima kasih Zidan. Yuk kita lanjut ke yang terakhir ya, Dea ya. Yuk Dea, silakan Dea. Dea ini dari Lampung, dia diterima di ITERA. Iya, Pak. Jadi Yuk, itu Dea, kamu jelasin sendiri. Silakan. itu saya terinspirasi dari apa gambar foto di Google gitu, foto asli. Jadi saya foto asli terus saya gambar gitu, Pak. Terus sama orang-orangnya paling saya Stop. Mbak Belia, videonya dia kok nggak muncul ya? Muncul nggak di YouTube? Mungkin perlu di spotlight. Iya. Oke, silakan. Dia. Oh, memang kameranya kok mati itu dia? Iya, barusan udah hidup, Pak. Ya, oke. Nah, biar pada tahu dia itu yang mana sih orang. Yuk, silakan. Ya, jadi saya terinspirasi dari foto di Google, terus saya gambar foto asli gitu, saya gambar dan aduh, bentar, Pak. Ya gitu, Pak. Jadi sebenarnya itu menceritakan konser yang lagi di rooftop. Sebenarnya saya tadinya di rooftop, tapi banyak teman-teman saya yang saya tanyain gitu, pada nggak ngira kalau itu di rooftop, malah ngiranya di jalan. Di jalan. Iya, jadi saya tambahin lagi gedung-gedungnya biar ketara kalau itu di rooftop gitu, Pak. Oke, mantap ya. Tapi kalau boleh saya ngasih masukan, kalau saya penilai mungkin nilainya masih kurang ya. Misalnya sudut pandangnya terlalu flat. Iya. Nggak ada efek tiga dimensinya, nggak ada miringnya. Gitu. Tapi paling nggak karya ini membuktikan bahwa kamu diterima. Nah ini buat inspirasi juga teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Ini jangan mudah putus asa dulu. Ya, jangan minder dulu. Ini harus kita berjuang bareng-bareng. Nanti pasti juri punya pertimbangan-pertimbangan yang macam-macam. Nah ini ya sorry itu saya kalau saya bilang sebenarnya masih kurang. Tapi terbukti dia bisa main strategi dia ini dan terbukti diterima. Ini pilihan berapa, Ade? Pilihan kedua, Pak. Pilihan pertamanya di? Pilihan pertamanya di ISI Jogja. Oke, ISI Jogja ya, berarti masuk pilihan kedua. Oke, ada lagi yang mau dijelaskan? Sama kemarin itu juga ada yang menarik ya, Pak. Kan saya daftar itu sama kayak teman saya, satu sekolah, satu kelas. Kan kata itu kalau daftar SNMPTN itu nggak boleh sama. Tapi ini saya nekat sama, bahkan rankingnya itu di atas saya, tapi malah dua-duanya keterima di ITERA. Nah, ini pembuktian juga ya. Nah, kemarin itu juga ada SMA berapa gitu. Terus ini aja saya tahu SMA tapi nggak saya sebutin ya. Ini barangkali ada guru yang nonton ini juga. Ini banyak yang miskom. Banyak guru-guru miskom sehingga banyak yang ngechat ke saya, banyak yang di komen-komen di video itu yang dia bilang katanya Pak saya nggak bisa milih jurusan ini karena sama guru saya nggak diperbolehkan karena sudah ada teman saya yang masuk di jurusan ini. Berarti ini terbukti ya bahwa dia ini mematahkan anggapan itu berarti ya. Iya. Ya. Oke, benar dia. Nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya informasi seperti ini bahwa saya waktu menilai itu kita nggak bisa melihat asal sekolah. Jadi nggak mungkin sekali kita bisa mengatur sekolah mana yang bisa diterima, sekolah mana yang enggak, itu agak nggak mungkin ya.
yang kita lihat tuh hanya nilai skor yang dia tuh sangat computerized. Dan kita nggak bisa, nama pun kita nggak bisa lihat. Kita hanya melihat nomor sekian sampai sekian, silahkan dinilai. Udah, nilai seperti itu. Gimana caranya saya bisa milih sekolah? Oh, ini dari SMA-nya dia, kok sudah ada 2 orang, jangan dong yang lainnya. Nggak mungkin. Kalau itu kan nggak adil nanti. Yang bisa jadi, yang dapat ya sesuai dengan keinginan si jurinya, padahal kan nggak bisa. Temanmu diterima di ITERA sama juga ya? Sama, DKV DKV juga ya? juga. Nah, oke. Sip. Oke, lanjut. Silakan gambar kedua. Nah, ini bagus ya. Nah, ini mungkin ya. Saya tadi mengkritik karya dia yang pertama tadi ya, mungkin saya perspektifnya kurang ada, terus ya masih banyak kurang, tapi di gambar yang kedua ini dia bisa menutupi kekurangan tadi. Nah, ini skornya saya lihat cukup tinggi karena dia bisa ngasih efek highlight misalnya. Itu ya, efek highlightnya menurut saya bagus. Oke, dia ada yang mau disampaikan dia? Iya, kalau ini saya moto sendiri sih, Pak. Jadi saya beli dulu itunya, terus saya atur komposisinya. Jadi saya foto pakai HP. Nah, terus saya dapat tips juga, katanya kalau gambar komposisi itu antar objek itu harus saling berinteraksi gitu, Pak. Jadi makanya di situ saya buat seolah-olah pisaunya itu nancep di semangkanya itu. Nancep itu berkomunikasi ya? Iya, kayak dipotong gitu. Itu bukan komunikasi, itu berantem itu kalau nancep. Komunikasi itu kan omong dengan enak-enakan. Kalau bacoan itu berantem. Oke, nggak apa-apa. Itu benar ya. Jadi memang ada komunikasi, istilah itu komposisi ya. Ada komposisi simetris, asimetris itu sebenarnya bagian dari komposisi itu. Kayak misalnya kamu meletakkan ada 2 cacahan, ada 2 irisan pepaya, itu pasti kan kamu dengan pikirannya sadar kan. Di kanannya ada pisau, di kirinya masak kosong. Lalu kamu kasih cacahan itu kan, irisan itu kan. Oke, bagus dia. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah, Pak, cukup. Oke, cukup ya. Oke, sekarang kita lanjut di next slide-nya. Oke, ini apa ini? Itu ini sih, Pak, gambar karakter dari film kartun gitu. Jadi saya terinspirasi dari kartun Jepang. Sebenarnya saya tadinya mau bikin yang lain, cuman kayak karena waktunya udah mepet, jadi saya pakai gambar yang udah ada aja. Oke. Jadi saya pakai gambar itu. Oke, ini berarti bagaimana kamu menjelaskan ini di deskripsi? Ini ada deskripsinya nggak? Ada. Coba next, Mbak Belia. Di sini saya kayak menjelasin tentang karakter itu sih, Pak. Jadi karakter itu kan ada judulnya King of Devil itu. Nah, tapi saya bikin dia kayak ada bedanya dari original karakternya. Jadi saya bikin pakai style saya sendiri gitu, Pak. Oke. Terus kalau pilihan jurusan nggak ada ya di sini ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Nah, ini kalau di tahun lalu ketika saya menilai itu perlu dicari di sini, apakah karyamu itu sesuai dengan jurusan yang dituju atau enggak. Nah, di sini ternyata kamu bisa membuktikan bahwa tanpa menjelaskan jurusan yang kamu tuju dan karyamu pun juga enggak kamu jelaskan bahwa ini ada hubungannya dengan DKV, kamu bisa diterima di DKV. Ya kan, dia? Iya, Pak. Oke, berarti ini juga masukan buat teman-teman yang lainnya ya, yang menyimak juga nanti. Oh ya, karya saya ini kira-kira cocok nggak ya? Gimana argumennya? Ternyata argumen tadi ternyata nggak nyambung juga nggak apa-apa. Yang penting karyanya bagus, kayak gitu ya. Oke, Deh, ada lagi yang mau disampaikan? Udah, Pak, itu aja. Oke, terima kasih Dea dari Lampung. Ya, Pak. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir ya. Ivan. Nah, Ivan mana Ivan? Hadir, Pak. Iya, Ivan. Nah, ini YouTuber kita ini. Mana Ivan? Ayo Ivan, tunjukin YouTubermu, Ivan. Baik. Ya, sebelumnya ya tepatnya seadanya aja. Saya lagi di luar kota, lagi di luar rumah.
Ya, Van, coba silakan. Mbak Belia bisa ditampilkan, Mbak Belia. Ini biar nanti Ivan yang menjelaskan. Jadi, Ivan ini jalur golden ticket ya. Betul. Van, silakan Van. Ya, jadi jelasin seperti YouTuber, Van. halo teman-teman semuanya. Jadi kenalkan, nama saya Kada Ivandra Nandria Erlangga. Panggil aja Ivan. Jadi saya ini seorang content creator di platform streaming YouTube di kategori gaming ya. Jadi saya merupakan penerima Golden Ticket Destroy TS kali ini, dan saya sudah memulai di bidang influencer ini sejak 2017, dan kini udah ya lumayan bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Indonesia. Ya, next Kak. Ya, next lagi Kak. Ya, jadi sebelumnya saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Tabanan untuk saat ini dan mengambil jurusan IPA. Ya, next. Nah, jadi ini dia channel pertama saya yang saya bikin pada tahun 2017. Saya bikin pada saat sekitar kelas 2 SMP kalau nggak salah saya bikin. Nah, itu saya mengalami banyak sekali trial dan error. Saya melakukan sekali banyak kesalahan pada saat itu. Namun, karena kesalahan tersebut, saya mengimprove diri saya lebih baik lagi, dan tahun-tahun berlanjut, bisa di next lagi. Akhirnya saya membuat channel kedua saya. Nah, di channel kedua saya ini, karena sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya berfokus pada satu game aja. Jadi kita fokus ke satu game, ke satu PlayStation game, dan syukurnya membuahkan sebuah hasil yang cukup lumayan bagus. Akhirnya saya mendapatkan audiens yang lumayan, dan diundang juga dengan developer gamenya sendiri. Saya diundang ke Korea Selatan untuk mendatangi suatu event di sana. Bisa di next. Nah, eventnya itu adalah Supercell Content Creator Experience. Jadi, saya mendatangi event turnamen pada saat itu, dan juga diajak keliling-keliling Korea Utara, Korea Selatan di sana, diajak keliling yang dibiayai langsung oleh developer gamenya. Lanjut. Nah, tahun-tahun berlalu lagi, sampai saya SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu pastinya tren-tren udah mulai bergantian, dan saya pahami betul. Karena tren selalu berganti, saya memberanikan diri saya untuk membuat channel ketiga saya. Saya bikin channel game lain lagi, dan saya bersyukur lagi channel saya yang ketiga ternyata mendapatkan audiens yang lebih besar lagi, dan untuk saat ini sih channel ketiga saya adalah channel yang terbesar untuk saat ini. Saya mendapatkan penghasilan yang bisa dibilang bisa membiayai saya untuk saat ini, dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia juga. Next. Nah, ini dia penghasilannya nggak cuma dari YouTube aja, dan beberapa ada penghasilan dari audiens saya di YouTube. Mereka support saya pada saat lagi live stream. Seperti itu. Next. Nah, ini dia beberapa chat endorsement yang masuk dari perusahaan personal kecil sampai GoPay, Buyah juga di endorse oleh mereka. Next. Nah, ini bukti pembayaran bulanan. Saya jadi digaji bulanan oleh Buyah, digaji bulanan untuk streaming 3 jam per harinya bermain game. Next. Dan untuk ini saya mencari penghasilan tambahan. Saya menjual merch, saya mendesain baju merch yang saya jual kepada audiens saya. Pada saat itu reaksinya lumayan cukup bagus. Saya menjual beberapa baju ke beberapa daerah di Indonesia. Next. Nah, mungkin sekian dari saya. Itu beberapa dari portofolio saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin portofolionya nggak terlalu bagus seperti saya portofolio gambarnya, jangan berkecil hati. Pastinya kalau apalagi di ITS ya ada golden ticket, pasti bisa. Semangat. Semoga termotivasi dan terinspirasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Van. Tapi cara ngomong nggak kayak YouTuber loh. Tergantung situasi juga. Kalau saya lihat channelmu ngomongnya udah kayak anak-anak ini apa namanya gamers gitu. Tergantung audiens, kalau audiensnya yang ya gitu. Iya. Oke, silakan ini ya, yang bagi yang nonton ini silakan nanti diikuti channelnya si Ivan ini. Jadi Ivan ini dia dapat golden ticket. Jadi kalau golden ticket portofolionya seperti ini. Nah, ini saya juga mau ngasih ini kalian juga masih semangat teman-teman yang lainnya ketika portofolionya mungkin atau skill gambarnya kurang gitu. Tapi kalian bisa ngembangin channel YouTube ya.
bisa jadi influencer ya, atau punya usaha seperti dia, itu bisa juga kita ada kuota khusus untuk yang seperti Ivan ini. Gitu. Jadi Ivan, kamu bisa gambar nggak, Van? Jujur. Bisa, mungkin bisa ya, bisa aja, tapi nggak bagus-bagus banget. Nah ini apalagi ini yang nggak bisa gambar malah bisa masuk ITS. Nah, ini kabar baik ya buat kalian yang sudah ini. Kenapa? Karena gini, saya ceritakan ya, seperti saya dulu pernah cerita juga di video saya sebelumnya. Jadi ketika saya ngajar di ITS itu nggak semua orang itu jago gambar. Yang jago itu paling yang nilainya A itu biasanya 10%, 20% kayak gitu kan. Sisanya ya biasa-biasa aja. Tapi di proses desain itu nggak hanya gambar aja, nanti ada proses dengan menggunakan komputer ya. Terus design thinking, terus design thinking itu gimana kita memahami user, terus gimana kita menganalisa, gimana kita survei. Nah itu masih banyak ilmunya. Gitu. Nah ini Ivan ini yang kita cari, dia sudah punya ilmu basic yaitu entrepreneurship. Terus kemudian bisnis digital ya. Nah ini yang nanti akan kita kembangkan lagi di apa namanya, untuk mengembangkan dunia desain juga. Itu. Terus ini Van, coba kamu ceritakan proses seleksinya kemarin gimana? Untuk proses seleksinya sih lancar-lancar aja. Pada tanggal 12 interview sama Bapak Bambangnya langsung. Ya seperti itu sih, lancar sih Pak. Gitu. Iya ya kalau lancar pasti kamu udah diterima. Maksudnya gini loh, seleksinya kamu presentasi, lalu diuji, lalu disuruh buktikan atau gimana tuh? Atau Untuk gimana paling, kamu membuat portofolio? momen interviewnya sih ditanya-tanya aja, sampai dipastiin gimana dulunya mulainya YouTube, ketertarikannya bisa gambar atau enggak gitu aja sih Pak, yang pertanyaannya. Sering jelaskan diri saja sih. Oke, kalau teknis mengumpulkannya dulu, jadi kamu tetap ngumpulin portofolio seperti teman-teman yang lain kan ya? Karena saya eligible SNM ya tetap ngumpulin portofolio, jadi saya gambar juga. Jadi ngumpulin gambar, ngumpulin 3 gambar, lalu pokoknya seperti itu ya. Terus ya, ditambah betul. ngisi form yang golden ticket itu ya? Ya betul sekali. Oke. Van, apa yang ingin kamu sampaikan ke buat teman-teman? Apa ya? Mungkin kan sekarang di dunia digital gini gampang lah buat anak-anak muda. Istilahnya bukan gampang, tapi istilahnya banyak cara ya untuk meraih cita-cita. Mungkin pokoknya yang penting semangat aja, jangan pernah menyerah. Itu aja sih Pak. Oke. Kirain tadi kamu mau nyapain, jangan lupa like, subscribe gitu, ternyata enggak. Enggak dulu dah. Oke, terima kasih Wan. Kayaknya kamu nggak butuh subscribe lagi kayaknya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tanya jawab. Ayo Mbak Belia, silakan. Mbak Belia yang punya wewenang untuk memutuskan mana yang mau dijawab dulu. Nah ini saya moderator ya, jadi nanti kalau bisa yang jawab dari teman-teman kalian biar sesama anak muda lah, enak gitu. Silakan Mbak Belia, siapa aja. Ini buat teman-teman, ini saya buka sesi tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya bisa di kolom chat ya. Silakan. Oke, sambil menunggu Mbak Belia, saya juga mau menginformasikan lagi bahwa nanti di channel ini kelanjutannya saya akan tetap di edukasi ya. Jadi nanti teman-teman masih bisa, walaupun sudah selesai SBMPTN, SNMPTN-nya, saya akan bikin konten-konten yang berhubungan dengan kuliah kalian. Nanti misalnya di kuliah nanti akan di ITB ya. Di ITB itu saya sangat terkesan dengan gambar kuda. Wah, itu senang banget saya. Di ITS saya nggak pernah ada kuliah gambar kuda. Di sebelah ITB itu kan ada kebun binatang. Nah, kita jalan-jalan balapan kebun binatang, kita gambar kuda. Wah, itu senang banget saya. Terus gambar pohon. Nah, saya di ITS nggak pernah kayak itu. Ini yang apa namanya? Nanti mungkin akan saya ulang karya-karya saya yang waktu saya di kuliah dulu, nanti saya upload lagi di YouTube. Jadi itu informasinya ya, nanti jangan sampai nanti wah udah nggak ada SBMPTN, saya nggak lihat channel ini, nanti tetap lihat aja apa. Nah ini juga buat teman-teman kalian ini yang udah jago-jago nih, buat bikin channel dong, nanti biar kita rame nih YouTube-nya isinya seniman-seniman Indonesia gitu. Terus saya juga melihat Mbak Belia, sudah ada pertanyaan Mbak Belia? Saya nggak di depan YouTube soalnya. Ada sih tadi Pak, tapi ini dari suaranya kecil banget ya Mbak Belia. Halo Mbak, suaranya kecil banget Mbak. Saya nggak bisa dengar. Suaranya terdengar Pak. Kecil. Ini yang teman yang lainnya nggak bisa dengar kan ya? Atau saya aja? Masih ada suaranya Pak.
Tapi memang Oh, kecil Ada. dia. Kecil banget ya, Mbak. wah, sebentar Pak. Pak Ari bisa bantu Pak Ari. Lihat di YouTube-nya Pak Ari. Ini ada yang Ini. Oke. tanya, misal fotografi apa bisa lebih dari satu, Pak? Dari Hidra. Oke, ada yang bisa dijawab, ada yang bisa jawab mungkin? Saya lemparkan ke teman-teman aja. Nggak ada yang jawab? Nggak apa-apa ya. Coba gini. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu bukan karena teman-teman nggak tahu, bukan karena skillnya nggak ini, tapi karena nggak dibaca. Coba aja dibaca, di situ ada tulisannya fotografi. Ada lagi yang tanya, Pak. Ya, lanjut cepat-cepat aja coba, karena sudah jam setengah 10. Nah. Penyanyi dangdutnya kalau seksi nggak apa-apa? Seksi, ya nggak apa-apa lah. Tapi maksudnya gini, jangan sampai gini, pertimbangan saya sebagai penilai ya. Kalau saya yang menilai, saya seksi, nggak apalah, namanya anak muda. Tapi kita harus hati-hati karena penilai itu macam-macam. Ya. Penilai dia punya ini macam-macam, ya, punya preferensi macam-macam. Ada yang suka ini, ada yang suka. Lebih baik aman aja. Itu. Seksinya kalau berlebihan, ya itu kalau seksinya masih orangnya langsing, itu saya pikir ya masih inilah, masih apa namanya? Saya anggap sebagai ya anak muda lah. Tuh. Oke, lanjut. Ada lagi? Soal karya bebas, saya pengen bikin poster film fiktif, tapi gambarnya manual itu gimana? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ada ini nggak, Mbak, pertanyaan yang ke teman-teman ini nggak? Biar yang menjawab teman-teman. Misalnya, Kak, ini berapa lama bikinnya? Ada, Pak. Ini ada untuk gamsusnya itu apa harus full satu kertas? Kalau ada space cukup besar satu sama lain, apakah boleh? Gimana itu? Gini maksudnya? Untuk gambar suasananya, apa harus full satu kertas? Kalau ada space cukup besar satu sama lain, apakah boleh? Satu sama lain itu gimana maksudnya? Mungkin tersisa atau gimana? Oh iya, ketentuannya. Nah, ini balik lagi. Baca di ketentuannya. Di situ tertulis harus penuh. Coba ini tadi karya-karya semuanya penuh kan ya? Yang di karya-karya yang semua yang kita bahas tadi kan penuh ya? Oke, lanjut. Ya. Yang cepat itu. Ini gambar still life-nya tidak terlalu realistis dan objeknya tidak saling berdekatan. Apakah mengurangi penilaian? Penilaian enggak ada kriteria tentang itu harus dekat atau enggak ya. Tadi apa kurang realistis? Iya. Jadi kriteria, jadi kalau realis itu kan lawannya abstrak ya. Jadi kalau lukisan itu ada lukisan realis itu ada wujudnya, lawannya abstrak. Kalau dia bilangnya tidak realis, itu kan saya anggap sebagai abstrak. Kalau abstrak, saya pikir nggak bisa karena ini adalah kompetisi yang kriterianya yang kedua itu harus mirip, namanya gambar imitatif. Itu Mbak Belia. Oke, lanjut. Untuk pepaya itu harus gambarnya emang dibelah ya, Pak? Apa? Untuk gambar pepayanya itu? Nggak ada ketentuan. Ini semua dibelah kan ya? Ada yang nggak dibelah nggak dari sini? Semua tadi karyanya dibelah ya? Nggak ada ketentuan. Nggak ada ketentuan itu berarti ya boleh, berarti ya berarti ya boleh gitu. Misalnya pepaya mau utuh kan nggak apa-apa. Ada yang tanya golden ticket nih, Pak. Ya. Untuk penerimaan masuk golden ticket itu apa harus SNM atau SBM dulu? Pak Ari bisa jawab nggak Pak Ari? Pendaftarannya. Pak Ari bisa jawab Pak Ari yang lagi di ITS? Oke, ya. Kalau golden ticket karena kita juga memulainya tahun ini ya 2021 ada rangkaian
yang harus diikuti sih. Kalau yang kemarin salah satunya mengikuti ini loh ITS. Ya, itu ada semacam program pengenalan dari ITS begitu, yang itu menjadi salah satu prasyarat kalau tahun 2021. Jadi pantengi juga ya website ITS gitu. Kapan itu dibuka? Kemudian baru berikutnya ya mengikuti sesuai dengan rangkaian di golden ticket di departemen yang membuka itu tadi. Gitu, teman-teman. Kalau SBMPTN ada Pak Ari? Bisa? SBMPTN Ada nggak? nah itu Pak Yoma ya yang harusnya menjawab. Ini Pak Yoma sebenarnya ada di grup ini yang kita undang, tapi beliau nggak hadir. Beliau sedang Beliau panitia, sedang keluar ini ya, keluar kota kalau tidak salah tadi sempat saya hubungi. Itu. Oke, mungkin nanti ini aja, apa namanya, di Kreabis Pak Ari ya? Di Kreabis atau di mana? Ya, di Kreabis itu ada di Instagramnya Kreabis ITS. Oh iya, oke. Fakultas Kreabis ya. Oke, lanjut Mbak Belia, silakan. Ada yang tanya untuk Kakak Kepi. Nah, ya silakan. Mau bertanya untuk karya bebas komik tadi, ukurannya berapa piksel ya? Sepertinya penuh gitu kotaknya. Jadi waktu F+2 kemarin itu ketentuannya 800 kali 20.000 piksel. Ya. Oke. Tadi pertanyaan gitu aja ya, cuman ukuran aja ya? Iya, ukuran pikselnya berapa? Oke, lanjut. Terus, banyak nggak pertanyaannya? Kalau gambar suasananya boleh diedit lighting dan kontrasnya nggak, Pak? Boleh. Boleh ya. Asal jangan dimanipulasi ya. Manipulasi. Kalau kita belajar kan ada stem tuh yang di apa namanya? Yang di stem itu jadi misalnya dia nggak ngarsir tapi dia menggunakan arsiran lain yang dia stem lagi. Itu kalau di Photoshop bisa seperti itu. Atau misalnya di efek-efek yang aneh-aneh ya, misalnya di efek 3D gitu ya. Nah itu pasti akan ketahuan. Tapi kalau cuma untuk brightness, kontras sih nggak apa-apa. Lanjut, silakan. Halo, Mbak Filia? Iya, Pak, bentar. Oh, iya. Banyak tapi udah rata-rata udah dijawab tadi. Oke, sambil lihat itu. Sambil lihat pertanyaan, mungkin oh iya, ini saya juga sambil menyampaikan ya, nanti saya akan ada konten khusus tentang ini. Pemilihan pilihan jurusan karena saya lihat itu banyak sekali pertanyaan itu yang salah, yang susah memprediksi pilihan kedua. Kayak tadi siapa tadi Zidan ya tadi nggak pilih pilihan kedua, itu sangat berisiko sebenarnya. Sementara dia malah kepilihnya di pilihan kedua. Itu saya kemarin itu punya ide membuat aplikasi agar bisa memilih, agar bisa mempertimbangkan pilihan kedua berdasarkan persaingan. Nanti akan saya buat di video saya selanjutnya ya nanti ya. Nanti barangkali yang lagi nyimak ini, apa sih pertimbangannya milih pilihan kedua? Itu kalau pertimbangan menurut penilaian kita ya, waktu kita menilai itu penilaian itu rata-rata dinilai oleh yang pilihan satu. Jadi kalau misalnya kalian milih ITS pilihan satu, itu nanti karya kalian akan dinilai juri pilihan satu. Nah pilihan kedua itu biasanya dilempar ke universitas-universitas yang menerima pilihan kedua. Nah, karena ada beberapa universitas yang dia itu memprioritaskan pilihan satu dulu. Jadi kalau misalnya diambil 50 orang yang daftar 500, itu pertamanya diambil itu yang pilihan satu. Walaupun gambarmu bagus, tapi kalau milih pilihan dua, itu otomatis langsung nggak kesortir. Gitu. Nah, jadi di pertimbangan itu perlu dicermati juga, sehingga saya
kemarin ngobrol-ngobrol sama teman IT, yuk kita bikin aplikasi yuk. Gimana caranya membuat sorting atau filter pemilihan jurusan. Itu kayaknya nanti akan bermanfaat buat kalian. Ini lagi proses, nanti akan saya live-kan kalau jadi, walaupun agak telat. Oke, Mbak Belia, ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Untuk teman-teman nih, ada nggak hal yang disesalin setelah portofolionya sudah diupload? Kayak ngerasa ada yang kurang gitu gambarnya, dan nyesel sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Oke, saya tanya satu-satu ya. Mau jawabannya siapa nih? Ladies first saja, Dea. Kamu ada penyesalan nggak, De? Ini pertanyaannya ini. Ada sih, Pak. Belum apa-apa, udah. Ya, De, jawab, De. Jadi pasti pas udah kita upload, terus kayak kita kan nunggu pengumuman itu kan kayak masih ada beberapa waktu gitu. Nah terus pas kita ngeliat sosmed, apa Instagram, apa Twitter gitu, pasti banyak juga yang ngupload gambarnya lebih bagus. Jadi kayak minder kenapa nggak dibagusin lagi gitu, Pak. Oh, jadi solusimu gimana? Nggak usah lihat sosmed ya? Iya. Habis upload. Iya, nggak usah ngeliat sosmed, mending Pak. Ntar insecure yang ada. Insecure. Oke, lanjut ke Christian. Apa, Chris? Kamu ada penyesalan nggak, Chris? Kalau penyesalan paling di gambar yang buah tadi apa ya, yang kain itu masih kurang perfect kainnya. Tapi kalau udah keterima di univ ya udah terima aja gitu, Pak. Udah nggak ada penyesalan. Oh, jadi penyesalanmu itu antara ngumpulin sampai pengumuman ya? Iya. Setelah pengumuman udahlah, biarin aja. Oke, Kepi, gimana Kepi? Ada penyesalan nggak? Hal yang saya nyesalin pas upload portfolio itu background still life-nya jangan warna coklat. Oh gitu ya, teknis ya? Kalau warna coklat kayak menonjol kali gitu, Pak. Oh gitu. Kamu menyesal itu karena apa? Karena apa namanya? Karena mepet waktu, nggak ada warna lain yang mau dipilih. Apa? Karena mepet waktu, jadi warna lain lupa dipilih gitu, Pak. Oh, masalah waktu ya. Kamu ngumpulinnya berapa hari sebelum deadline itu? 12 jam sebelum deadline, Pak. Wih, 12 jam sebelum deadline. Wah, kamu suka tantangannya, Pak. Ini keren ini. Procrastinator. Oke, lanjut. Siapa lagi? Zidan. Mesti ada, Pak. Mesti ada. Apa penyesalanmu? Saya kalau misalnya membuat karya mesti ada yang menyesal, ini kok kurang bagus, itu mesti ada, Pak. Oh gitu. Itu apalagi gambar muka itu ya, saya agak misal yang pas gambar mukanya itu sama kurang bervariasi orang-orangnya yang gamsus. Oh gitu. Jadi kamu nguploadnya berapa hari sebelum itu deadline? 3 hari sebelum deadline saya ngupload. Oke, berarti nggak apa namanya, nggak buru-buru ya, memang kamu sudah yakin ya. Tapi ya udahlah, udah diupload, tinggal doa sama ibadah, Pak. Nah, itu. Oke, sekarang Zan, gimana Zan? Hanya kurang maksimal aja sih, Pak. Begitu. Kamu merasa kurang maksimal karena apa? Kamu merasa kurang maksimal lihat karya orang lain atau? Iya. Ngedenya juga cuman seminggu, jadi kurang pede juga sama hasilnya awalnya. Oke, sekarang Ivan, gimana Van? Ada penyesalan nggak? Jangan-jangan kamu ngapain kuliah di Despro? Mending dari YouTuber aja. Ya itu sih nggak ngasih waktu sih Pak, buat fokus ke ya belajar teknik menggambar gitu aja sih Pak. Ya. Oh gitu. Oke, jadi gini. Di desain itu ada istilahnya, ini yang mempopulerkan istilah itu waktu saya dosen saya namanya Pak Bram. Namanya sindrom 99%. Jadi desainer, orang kreatif itu selalu sindromnya itu perfeksionis. Dan itu nggak akan pernah tercapai. Karya itu selalu 99% sebelum deadline diketuk. Gitu. Jadi saya juga berkarya apapun pasti sebelum misalnya saya memproduksi tas gitu ya. Sebelum penjahit saya bilang, Pak ini harus diproduksi sekarang. Desainnya mana? Sebelum seperti itu nggak saya hentikan, saya terus desain terus. Nah itu namanya sindrom
99%, dan itu wajar di desain. Desainer yang kreatif akan selalu perfeksionis. Oke, Mbak Belia, lanjut. Ini kita sebenarnya waktunya sudah habis ya, sudah ini. Kira-kira 3 pertanyaan aja ya, Mbak Belia. Iya. Ada lagi? Ada yang tanya nih buat teman-teman. Untuk gambar still life-nya itu bikinnya berapa hari? Oke, tadi kayaknya sudah dijawab ya. Yang 3 hari tadi siapa ya 3 hari? Still life yang bagus, saya tanya ke Zidan. Zidan, still life-nya berapa hari Zidan? Still life jawab, saya coba cuma 3 hari, Pak. 3 hari ya. Iya. Itu udah jawab. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Ini 3 pertanyaan terakhir ya. Karya bebas di ITB bisa nggak karya digital? Oke, ITB tadi Kepi sudah karyanya digital ya. Tadi yang digital Kepi ya? Iya kan? Iya. Ya, bisa berarti ya. Kepi tadi digital ya karyanya atau manual? Digital, Pak. Digital bisa. Oke. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak. Kita udah 2 jam ini ya. Ada yang tanya yang UMDes ITS itu, Pak. Juknisnya gimana? UMDes sudah keluar, Pak Ari? Halo, Pak Ari? Sudah keluar infonya, UMDes? Mungkin bisa dicek berkala aja di setahu saya, media sosialnya Kreabis. Ya, silakan dicek di Kreabis ya. Sampai saya 3 hari yang lalu, saya tanya sama Kadep, belum ada info. Oke, kayaknya karena waktunya sudah malam dan teman-teman di sini juga hari Senin ujian ya. Iya ya, kemarin pada bilang Senin masih ada ujian ya. Nah, jadi kayaknya jangan sampai kecapean ya. Masih ada, walaupun mungkin yang SNMPTN ini secara hatinya sudah plong ya, sudah senang, sudah ini, tapi ternyata masih ada syarat kelulusan. Jadi kalau SNMPTN diterima nggak lulus, tetap nggak diterima ya? Ya benar ya dia ya? Iya kan? Gimana Pak? Syaratnya kan harus ada kelulusan kan ya? Dan ini Senin kan nanti ujian kelulusan ya katanya ya? Tadi di grup tadi ya? Iya ada yang itu, tapi saya udah ujian tinggal UKOM aja Pak. UKOM itu habis lebaran. Gitu. Oh gitu, berarti kamu ini fokus Ramadan jalan-jalan terus dong? Ngumpulin berkas daftar ulang Pak kemarin itu. Oh gitu, kirain fokus Ramadanan gitu. Oke, karena saya pikir sudah ini, nanti silakan barangkali ada yang bertanya bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan ini gimana ya, nanti saya bisa nge-share ini ya. Nanti silakan teman-teman nanti yang share ininya, kontaknya atau IG-nya, misalnya saya nggak mau Pak lihat kontak, nanti ke IG aja, nanti silakan di japri ke saya, nanti saya tulis di kolom komentar. Terus oke, Mbak Belia, ini souvenirnya apa Mbak Belia buat teman-teman ini, Mbak Belia sebagai sponsor. Ini kan Mbak Belia yang sponsor ini. Atau Pak Ari yang mau nyampaikan, Pak Ari? Kita ada souvenir dari sponsor ceritanya. Halo Mbak Belia atau Pak Ari, silakan. Untuk souvenirnya yang jaket itu tadi. Sebentar. Oh udah ya tadi ya, saya pikir belum. Oke, nanti yang ikut ini ya, sorry yang ikut itu maksudnya yang jadi narasumber di sini, saya kan jadi moderator nih ceritanya. Yang dari narasumber ini semuanya nanti dapat souvenir berupa jaket. Jadi nanti silakan di info ke Mbak Belia di grup ya, ukuran size berapa. Nanti sambil disesuaikan karena stok jaketnya juga terbatas, kita biasanya untuk mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ukurannya kurang pas, nanti ya mohon maaf karena terbatasan itu. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi kira-kira? Ada yang ingin menyampaikan teman-teman di sini atau Pak Ari atau Mbak Belia? Ada? Oke, kalau nggak ada mungkin itu dulu. Saya akhiri ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga semuanya sukses ya dan fokus di mengerjakan gitu. Chatting yang nggak penting
dikurangi dulu, fokus di mengerjakan. Karena saya lihat banyak chatting-chatting yang pertanyaan itu diulang lagi, atau yang apa, pertanyaan yang nggak penting ya. Jadi mungkin bisa dikurangi dulu. Sekarang kita fokus berkarya, waktunya tinggal berapa hari lagi. Oke, saya mohon pamit dulu. Mohon maaf barangkali ada yang salah-salah ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.